Bab 991 Lawan yang Bagus. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Sebelum menggunakan Spirit Devouring Art, dia benar-benar tidak menyangka bahwa energi dalam Goyu yang begitu kecil dapat diubah menjadi energi spiritual yang begitu besar. Meskipun setelah menembus 10.000 lapisan pada periode pemurnian, jumlah lapisan menjadi sederhana kembali. Namun, tidak mudah untuk mencapai lebih dari 10 lapisan sekaligus, apalagi saat auranya sangat tipis seperti saat ini. 3 artefak. Aku tahu aku telah mengambil ketiganya. Fang Yu memandangi Goyu putih di tangannya, sedikit menyesali. Begitu pikirannya berubah, Fang Yu memikirkan keadaannya saat ini lagi. Periode pemurnian adalah 10,23 lapisan. Sejak menembus lebih dari 10.000 level, sensitivitas Fang Yu terhadap dunia nyata telah menurun drastis. Perubahan mentalitas ini terjadi secara halus. Pada awalnya, dia berharap untuk menerobos ketika lantai 12 periode pemurnian Ki mencapai periode pembangunan fondasi. Pada periode pemurnian Ki level 20, saya masih belum menerobos, dan ketika saya membayangkan level 50, akan ada perubahan, dan saya tidak akan bertahan di periode pemurnian Ki. Dengan cara ini, ekspektasi Fang Yu berubah dari lantai 20, ke lantai 50, ke lantai 100, ke lantai 1000, ke lantai 10.000. Dia percaya bahwa perubahan kuantitatif yang disebutkan oleh Master pada akhirnya akan menyebabkan perubahan kualitatif. Alhasil, kini sudah menembus 10.000 lantai. Meskipun Fang Yu pada awalnya mampu mengintegrasikan dunia, wilayahnya masih dalam tahap pemurnian Ki. Untuk kenyataan ini, Fang Yu, untuk membuatnya merasa lebih baik, dia memberi nama baru pada wilayahnya saat ini, wilayah Tongtian. Tapi nyatanya, adalah masa pemurnian. Ini mungkin berbeda dari periode pemurnian Ki lainnya, tetapi pada dasarnya, ini masih merupakan periode pemurnian Ki. Dari lantai 10.000 keinginan Fang Yu untuk peningkatan dunia tidak begitu bersemangat seperti sebelumnya. Sekarang dia pada dasarnya telah menerima kenyataan. Dia tidak bisa menembus periode pemurnian Ki. Biarpun dia bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan satu pukulan, dia tetap tidak bisa mengubahnya. Tentu saja perasaan ini tidak putus asa. Fang Yu bahkan tidak memikirkan hal-hal seperti Fei Sheng. Sekarang berada dalam periode pemurnian Ki, hari-hari berlalu setiap hari. Kalaupun berhasil menembus masa pembangunan pondasi, bagaimana dengan masa pembentukan pil? Selama Anda tetap di bumi, tidak banyak perbedaan. Alam tetap berada dalam periode pemurnian Ki, tidak buruk untuk menjadi biksu terkuat di periode pemurnian Ki. Ada pepatah yang mengatakan Ning adalah kepala ayam, bukan ekor burung phoenix. Meskipun dia terpaksa melakukannya, Fang Yu membuang muka sekarang. Ayo kita lakukan, saya akan mempraktikkannya di masa depan. Fang Yu berkata dalam hatinya. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Tuan Fang. Zheng Ze berjalan ke sisi Fang Yu. Melihat Goyu putih di tangan Fang Yu, dia terkejut. Goyu yang saya lihat sebelumnya jelas berwarna hijau. Kenapa sekarang warnanya putih? Fang Yu melirik Zheng Ze, memegang Goyu pucat itu dengan tangan kanannya dan meremasnya dengan ringan. Retak, giok putih itu langsung hancur, dan terbawa angin laut. Melihat pemandangan ini, mata Zheng Ze membelalak. Ini adalah salah satu artefak yang diwarisi dari keluarga Kekaisaran Dongridao, dan dihancurkan menjadi bubuk oleh Fang Yu. Saya menyerap semua hal berguna dalam batu giok Goyu ini, dan sisanya hanyalah cangkang kosong, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Oh, Zheng Ze sepertinya mengerti, mengangguk, dan bertanya, Tuan Fang, pulau hantu yang dikatakan kelompok kerajaan. Apakah menurut Anda pulau itu ada? Atau dibuat-buat? Seharusnya benar, karena dia ingin membohongiku untuk pergi ke tempat itu, tentu saja tidak perlu berbohong tentang lokasinya. Lagi pula, pulau hantu itu hanya akan lebih berbahaya dari yang dia katakan. Jawab Fang Yu, mereka ingin memikat Tuan Fang ke tempat berbahaya, dan menggunakan bahaya di pulau ini untuk menyingkirkanmu, kata Zheng Ze dengan mata dingin. Hampir seperti itu, kata Fang Yu. Orang-orang keluarga kerajaan Pulau Dongri, tampaknya sopan, tapi nyatanya mereka semua tercela. Zheng Ze menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Perilaku mereka normal, dan bisa dikatakan tidak berdaya. Fang Yu tersenyum, jika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka tidak akan berdaya. Zheng Ze mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi. Saat aku datang ke Pulau Dongri lain kali,
aku benar-benar harus pergi ke Pulau Hantu untuk melihatnya. Fang Yu berkata, ngomong-ngomong, pergilah ke istana kerajaan lagi dan bawalah 2 artefak mereka yang tersisa. Zheng Ze menoleh dan menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Fang Yu sudah berbalik dan masuk ke kabin. Di ruang hampa, daerah sekitarnya berwarna abu-abu dan putih, dan setiap tempat tampak tertutup kabut tebal sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Namun melalui lapisan kekeruhan, bola cahaya bisa terlihat. Ketika saya mendekat, saya bisa melihat sesosok tubuh sedang bermeditasi di dalam bola cahaya. Orang itu tidak bergerak, dan bola cahaya yang menyelimuti tubuhnya adalah energi sebenarnya yang keluar dari tubuhnya. Ada keheningan di sekitar, bahkan dengan sosok yang bermeditasi, semuanya tampak diam. Setelah beberapa saat, 2 sosok tiba-tiba muncul di kabut, memecah kesunyian. Kedua sosok itu mendekati bola ringan dan berlutut dengan 1 kaki. Tuan, seperti yang Anda harapkan sebelumnya, Fang Changsheng telah menemukan dunia setengah roh dan ingin menanyakan lokasi Anda melalui nilai setengah sumber itu. Kata salah satu tokoh, sosok di dalam bola cahaya tetap tidak bergerak. Setelah Fang Changsheng memasuki dunia setengah roh, segalanya masih sama seperti yang dipikirkan tuannya. 5 tingkat setengah sumber bukanlah lawannya, dan dunia setengah roh pada akhirnya diledakkan, lanjut sosok itu. Saat ini, bola cahaya di depan akhirnya mengeluarkan suara. Bagaimana hasilnya? Dunia semi-roh telah menghilang, tapi Fang Changsheng masih hidup. Sosok itu menunduk dan menjawab. Di dalam bola cahaya, ada hening sejenak, dan sedikit tawa tiba-tiba keluar. Mendengar tawa kering itu, kedua siluet yang berlutut di depan mereka saling memandang dan takut untuk berbicara. Mereka yang mengikuti Dao Kong sejak awal tahu betul, apa arti dunia semi-spiritual bagi Dao Kong. Inilah Dao Kong Sangxian, replika dunia abadi dalam ingatannya. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia semi-spiritual adalah kerja keras Dao Kong Sangxian. Sebagai imbalan atas nyawa Fang Yu dengan mengorbankan kehancuran dunia semi-spiritual, keputusan ini pasti merupakan keraguan dan ketidakberdayaan Dao Kong Sangxian. Tapi aku tidak memikirkannya. Dunia setengah roh telah hilang, tapi Fang Yu masih hidup. Bagi Dao Kong Sangxian, hal ini pasti tidak bisa diterima. Hahaha, Dao Kong masih tertawa. Namun di tengah tawa tersebut, ada suasana yang agak dingin dan suram. Petik 2. Itu tidak buruk. Di dunia ini dan saat ini, di antara para beku yang lebih rendah, masih ada orang yang sombong sebagai lawanku. Itu sangat bagus. Setelah Dao Kong tertawa, dia berkata pada dirinya sendiri. Bicaralah pada dirimu sendiri. Tuan, saya sudah punya rencana untuk Fang Changsheng, ucap sosok yang berlutut di hadapannya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Membaca www.ukansu.com tapi, aku harus memberitahumu. Kekuatan Fang Yu tidak lagi setingkat denganmu, bahkan jika kamu adalah level sumber sebenarnya. Kong berkata perlahan, sebelum saya meninggalkan Bea Cukai, sebaiknya Anda tidak berkonflik langsung dengannya. Tuan, rencanaku bukan untuk menghadapi Fang Yu secara langsung, tetapi menggunakan orang-orang di sekitarnya sebagai terobosan. Kata angka ini, jika menurutmu itu layak, lakukanlah. Dao Kong berkata, masalahnya sudah selesai, saya hanya akan mengatakan satu hal. Anak ini sangat berbahaya, hati-hati, Pada 10, sekembalinya ke Beidou, Fang Yu memberi beberapa patah kata pada Zheng Ze. Aku memintamu untuk menatap mengintip langit, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Fang Yu bertanya, belum. Zheng Ze menjawab, Eyeliner yang saya kirimkan mengatakan bahwa Bai Konggu telah mengikuti permainan mengintip baru-baru ini dan tidak pernah pergi. Jadi, teruslah menatapnya. Begitu ada situasi, segera beritahu aku, kata Fang Yu. Kemudian Fang Yu berpisah dari Zheng Ze. Zheng Ze akan melaporkan kepada Huaixu apa yang telah dia lakukan dalam perjalanan ke Pulau Dongri, sementara Fang Yu kembali ke rumah. Fang Yu berjalan ke bangunan bambu, tetapi melihat sosok merah menyala. Hong Lianlah yang telah mundur selama beberapa waktu. Saat ini, Hong Lian sedang berbicara dengan Zhao Zinan. Dilihat dari wajah Zhao Zinan yang memerah, keduanya tidak terlalu familiar. Saudara Fang Yu, Zhao Zinan berteriak dari kejauhan begitu dia melihat Fang Yu. Fang Yu tersenyum tipis dan melangkah maju. Hong Lian juga menoleh, melihat Fang Yu, cahaya redup muncul di matanya. Retretmu sudah selesai. Fang Yu bertanya sambil menatap Hong Lian. Tidak,
kata Gulian sambil menarik rambut di keningnya ke belakang telinga. Lalu kenapa kamu kehabisan? Fang Yu bertanya. Kultivasi itu terlalu membosankan, jadi ayo kita bernafas, ada apa? Honglian menatap Fang Yu dengan wajah pucat dan berkata, mengapa kamu berbicara seolah-olah kamu akan bertarung kapan saja? Apakah itu ada hubungannya dengan latihanmu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, saya tidak perlu melakukan latihan apapun, apakah maksud Anda saya memiliki temperamen yang buruk? Honglian bertanya pada Fang Yu sambil memegangi dadanya dengan tangannya. Jika Anda tidak melakukan latihan apapun, apa yang Anda lakukan saat retret? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mundur, hanya untuk memadukan asal-muasal Phoenix, kata Honglian. Kamu belum bergabung? Fang Yu bertanya dengan heran. Mendengar nada bicara Fang Yu, alis Honglian Dai mengerutkan kening, dan segera merasakan rasa terhina karena dihina. Namun mengingat situasi saat itu, dia bertanya dengan kesal, apakah kamu akan berbaur dengan baik? Aku tidak tahu, tapi Feng Ziyuan belum bergerak, kata Fang Yu. Kini naga dan Phoenix di tubuhnya menyatu, satu emas dan satu merah, membentuk bola Tai Chi. Saya tidak sengaja merasakannya pada hari kerja, dan saya bahkan tidak dapat merasakan keberadaannya. Oleh karena itu, Fang Yu tidak dapat memastikan apakah dia dan Feng Ziyuan telah menyelesaikan fusi, tapi setidaknya Feng Ziyuan telah lama berada di dalam dirinya secara diam-diam. Kamu tidak dapat mengintegrasikan asal-muasal burung Phoenix begitu cepat. Itulah kekuatan asal dari penguasa dewa klan Feng kami. Kamu adalah manusia. Honglian berkata dengan tidak yakin, kamu tidak dapat bergabung lebih cepat daripada saya. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu hanya tersenyum dingin dan berkata, tanpa ada manusia di daerah saya, Anda pasti sudah mati di Lingsu pada awalnya, belum lagi Anda sekarang diberikan tempat latihan yang bagus tanpa biaya. Petik 2. Itu bukan karena aku, bukankah kamu punya kesempatan untuk mendapatkan asal-muasal burung Phoenix? Honglian mengertakkan gigi dan membalas. Saya tidak peduli dengan asal-muasal burung Phoenix, tetapi ia hanya ingin terbang ke arah saya, apa yang dapat saya lakukan? Kata Fang Yu, apakah kamu tidak berani menghormati kehendak Tuhan-Tuhan kita? Honglian memelototi Fang Yu dan berkata dengan marah. Phoenix tidak pernah menghormati keinginanku. Fang Yu mengangkat bahu dan mengangkat alisnya. Anda, momentum Honglian meroket, pupil matanya bersinar dengan cahaya merah. Udara di sekitarnya langsung menjadi tegang. Pemaksaan menyebar ke sekeliling. Zhao Zinan di sebelahnya menjadi pucat saat melihat mereka berdua hendak bertarung. Bing Xinjue, lampu merah di pupil Gulian berangsur-angsur berkurang hingga menghilang. Ekspresi Fang Yu seperti biasa, dia tidak marah, dia hanya bertengkar. Namun, ia tidak menyangka teratai merah itu akan seperti tong dinamit yang akan terbakar pada satu titik. Tuan Fang, Nona Honglian, mohon maafkan saya atas nasihat baik saya hanya tidak ingin keduanya merusak keharmonisan saya. Ye Sengsui melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, kerja bagus. Fang Yu berkata setuju. Nafas Gulian berangsur-angsur menjadi tenang, menatap Fang Yu, lalu menatap Ye Sengsui, menundukkan kepalanya sedikit, dan berbisik, maaf, aku tidak tahu aku akan. Petik 2. Merasakan emosi yang tidak terkendali. Fang Yu bertanya. Petik 2. Guren mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit memerah, dan berkata, tiba-tiba aku sangat marah dan ingin melakukannya. Retretnya tidak berjalan dengan baik. Fang Yu bertanya lagi. Guren menggigit bibir merahnya pelan, dan berkata, lagi. Kalau begitu kamu hanya sedikit gangguan, kamu harus meninggalkan kultivasi untuk jangka waktu tertentu, dan fokus pada hal lain, kata Fang Yu. Petik 2. Oke, jawab Guren. Zhao Zinan menghela nafas lega melihat Honglian pulih seperti biasa. Kemudian, dia menatap Fang Yu lagi, lalu menoleh ke Honglian. Zinan, ada apa? Ye Sengsui bertanya. Tidak ada apa-apa. Zhao Zinan diam-diam menatap Fang Yu dan berkata. Dia tidak berani mengatakan, cara Fang Yu baru saja berbicara, sungguh canggung. Pada sore hari, Fang Yu sedang minum teh di lantai atas bangunan bambu, tetapi suara angin kecil terdengar. Tuan, seseorang datang ke rumah kami dan meminta untuk bertemu dengan Anda. Ini adalah ketiga kalinya dalam 3 hari ini. Ketiga kalinya, Fang Yu terkejut, dan berkata, bawa dia ke saya. Ini baik. Setelah beberapa detik,
sesosok muncul di depan Fang Yu. Jelas sekali, orang ini belum pernah mengalami transmisi ruang angkasa jarak pendek seperti itu, dan seluruh orang menjadi linglung. Tetapi Fang Yu mengetahui bahwa orang ini adalah Lin Zhenxi yang telah bertemu 2 kali di keluarga Lin sebelumnya. Pada saat ini, Lin Zhenxi tidak berdarah, berkeringat banyak, dan ekspresinya penuh kecemasan dan kecemasan. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Lin Zhenxi kembali sadar, menatap Fang Yu, melebarkan matanya penuh harapan, dan berkata, Fang, Tuan Fang, tolong bantu hidup Zilan. Lin Zilan, apa yang terjadi padanya? Fang Yu bertanya. Zilan, tampaknya menjadi gila saat berlatih ilmu pedang, dan tidak sadarkan diri sejak saat itu. Kami bertanya kepada beberapa dokter terkenal di Beidou, dan mereka tidak dapat mendiagnosis penyebabnya. Kata Lin Zhenxi, apakah kamu gila lagi? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, kapan ini dimulai? Kemarin malam, Zilan tinggal di bidang seni bela diri. Aku ingin melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa dia telah jatuh ke tanah dengan darah di sudut mulutnya, kata Lin Zhenxi. Zilan bernapas semakin banyak. Lemah, tolong bantu Tuan Fang untuk menyelamatkan nyawa Zilan. Fang Yu berdiri dan berkata, mari kita lihat dulu dan tunggu aku. Fang Yu pertama-tama pergi ke hutan pegunungan kecil di belakang, mengambil cincin halus yang diserahkan kepada Su Lengyun, dan kemudian kembali ke teras atap bambu, membawa Lin Zhenxi, dan mengirimkannya ke keluarga Lin bersama. Memanggil, dalam sekejap, Fang Yu dan Lin Zhenxi datang ke rumah Lin. Meskipun Lin Zhenxi terkejut dengan teleportasi gratis Fang Yu, dia tahu apa yang paling penting sekarang. Tuan Fang, tolong ikuti saya. Lin Zhenxi membawa Fang Yu dan berjalan menuju keluarga Lin. Ketika Anda sampai di gedung di sebelah kiri keluarga Lin, Anda dapat melihat sekelompok besar keluarga Lin berdiri di sini. Mereka jelas khawatir dengan situasi Lin Zilan. Melihat Fang Yu datang, sekelompok besar keluarga Lin tampak berbeda. Beberapa orang membungkuk dengan hormat, sementara yang lain tidak melakukannya, tetapi memandang Fang Yu dengan tatapan yang sedikit tidak ramah di mata mereka. Bagaimanapun, Lin Zilan menjadi gila setelah berlatih buku pedang yang diberikan Fang Yu, yang mengarah pada situasi saat ini. Masalahnya ada pada Fang Yu. Fang Yu mengabaikan sekelompok orang dan berjalan langsung ke gerbang gelombang www.novelringan.com gelombang sebelum masuk, tetapi satu orang melangkah maju dan berdiri di depannya. Ini adalah seorang pria muda, berpenampilan tampan. Lebih penting lagi, usianya belum terlalu tua, tetapi budidayanya telah berada di tahap tengah transformasi dewa. Basis budidaya seperti itu pasti akan mencapai daftar teratas, dan peringkatnya tidak rendah. Zhensu, apa yang kamu lakukan? Biarkan Tuan Fang masuk dan melihat situasi Zilan. Lin Zhenxi berkata dengan ekspresi berubah. Lin Zhensu memandang Fang Yu dengan mata dingin, dan berkata, buku pedang itu adalah orang yang memberi Zilan. Zhensu, ini Tuan Fang, kata Lin Zhenxi. Aku tahu, kalian semua takut padanya. Tapi aku tidak percaya padanya. Lin Zhensu memicingkan mata ke arah Fang Yu dan berkata dengan dingin, bagaimana orang asing bisa mengajarkan keterampilan pedang Zilan dengan begitu mudah. Fang Yu memandang Lin Zhensu dan tersenyum dan berkata, kamu benar. Kamu harus lebih berhati-hati tentang hal semacam ini. Mata Lin Zhensu menjadi semakin dingin, dan berkata, beberapa waktu lalu. Apakah menurutmu Lin Zhenqiong melakukan kesalahan? Fang Yu bertanya, ya, kamu seharusnya tidak terlalu mempercayai orang asing, kata Lin Zhensu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Jangan biarkan aku menyelamatkan Lin Zilan. Fang Yu bertanya, apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkannya? Atau kamu ingin menyakitinya? Lin Zhensu bertanya dengan dingin. Sombong, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Lin Zhenxi berkata dengan marah, jika Tuan Fang benar-benar ingin melawan Zilan, atau bahkan keluarga Lin kita, dia perlu menggunakan konspirasi seperti itu. Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Lin Zhensu, tetapi juga banyak anggota keluarga Lin di belakang, ekspresi mereka berubah. Memang benar, Fang Yu berani pergi ke keluarga Wang sendirian, sehingga menyebabkan keluarga Wang terjatuh ke dalam altar. Menghadapi keluarga Lin, yang jauh lebih lemah dari keluarga Wang, dia tidak punya alasan untuk menggunakan konspirasi semacam ini, dan dia masih menentang seorang gadis muda. Lin Zhensu menatap Fang Yu dan berkata, meski begitu, dia tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya. Bagaimana jika dia ingin menjaga citra orang baik di depan orang luar?
Mungkin dia tertarik bermain-main dengan kita sambil bertepuk tangan dan mempermainkan kehidupan manusia. Lin Zhengsu melanjutkan, bagaimanapun, orang ini memiliki banyak kecurigaan besar. Jadi apa yang kamu mau? Fang Yu bertanya, aku tahu aku bukan lawanmu. Tapi sebagai keluarga Lin, aku harus berdiri di sini. Lin Zhengsu berkata dengan tegas. Fang Yu memandang Lin Zhengsu dan mengangguk dalam hati. Meski ada yang mengganjal di benak saya, sikap ini ada benarnya. Fang Yu mengetahui bahwa keluarga Lin adalah keturunan Lin Batian, jadi dia mengambil lebih banyak foto keluarga Lin. Tapi di pihak keluarga Lin, Fang Yu hanya tahu sedikit. Paling-paling saya tahu bahwa dia adalah orang yang kuat. Dalam hal ini, berbagai keraguan Lin Zhengsu masuk akal. Keluarga Lin sangat membutuhkan orang seperti itu. Hanya saja sikap Lin Zhengsu benar, tapi dia terlalu keras kepala dan tidak bisa mengubah pikirannya. Ini juga merupakan kekurangannya. Namun, Lin Zhengsu terlihat sangat muda, dan butuh waktu puluhan tahun sebelum dia bisa mengambil alih posisi patriark keluarga Lin. Saat itu, dia akan selalu tumbuh. Jika itu aku, mengapa aku harus datang ke sini secara khusus? Biarkan saja Lin Zilan mati. Fang Yu berkata tanpa daya. Aku baru saja berkata, ini mungkin ketertarikanmu. Kamu hanya ingin melihat Zilan mati dengan matamu sendiri, kata Lin Zhengsu. Kalau begitu, tidak mungkin. Fang Yu berjalan maju dan menarik Lin Zhengsu pergi. Lin Zhengsu telah waspada dan ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan Fang Yu. Tapi Fang Yu meraih tangan kanannya, dan seluruh tubuhnya disingkirkan, dan tidak ada kemungkinan tindakan balasan. Lihatlah pikiran ini dengan buruk, jangan biarkan dia masuk dan menggangguku. Fang Yu berkata dengan ringan, lalu berjalan melewati pintu. Lin Zhengsu berdiri di sana, mengertakkan gigi, dan ingin mengejarnya. Cukup, wajah Lin Zhengsi pucat dan berteriak keras. Lin Zhengsu berhenti dan memandang Lin Zhengsi. Kamu boleh tidak mempercayai Tuan Fang, tetapi kamu harus mempercayai Patriark. Lin Zhengsi berkata, jika Tuan Fang ingin melawan kita, keluarga Lin kita akan hancur. Melihat Lin Zhengsi bergerak sangat marah, Lin Zhengsu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Fang Yu masuk ke pintu dan menutupnya dengan mudah. Ada juga tirai di dalam kamar. Buka tirai dan Anda dapat melihat tempat tidur di dalamnya. Lin Zilan berbaring di tempat tidur, matanya tertutup rapat dan wajahnya tidak berdarah. Dia masih mengenakan pakaian hitam yang biasa digunakan untuk latihan. Fang Yu melangkah maju, mengulurkan dua jari tangan kirinya, dan menekannya di dahinya. Cahaya putih muncul di ujung jari. Setelah beberapa saat, Fang Yu melepaskan jarinya dan menatap Lin Zilan, sedikit mengernyit. Zen Qi di Meridian cukup berantakan. Dari sudut pandang ini, memang merupakan gejala kebingungan. Tapi itu masuk akal, meskipun ilmu pedang surgawi sangat sulit untuk dipraktikkan, itu tidak akan membuat orang bingung. Terutama, Lin Zilan baru saja mulai berlatih beberapa hari, dan kemungkinan menjadi bingung bahkan lebih kecil. Ini jelas tidak gila. Mata Fang Yu berkedip sedikit, melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi tubuh Lin Zilan. Kekacauan Zen Qi di Meridian bukan disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan karena alasan lain. Perasaan ilahi Fang Yu menyapu Meridian, jiwa, pembuluh darah. Segera, masalahnya ditemukan. Darah Lin Zilan mengeluarkan nafas yang seharusnya tidak ada. Cukup halus, tapi Fang Yu menyadarinya. Keracunan. Mata Fang Yu sedikit bersinar. Dia tidak yakin racun apa yang ada di dalamnya. Tapi, ada banyak cara untuk menghilangkan racun dari darah. Fang Yu berbalik dan berjalan keluar dari tirai, lalu membuka pintu, dan berkata kepada Lin Zhengsi yang sedang menunggu di luar, ambilkan aku satu set jarum perak. 20 menit kemudian, Lin Zilan berbaring di tempat tidur dengan jarum perak dimasukkan ke 7 titik akupuntur di punggungnya. Fang Yu merentangkan telapak tangan kanannya di atas jarum perak, perlahan melepaskan ki halus. 7 jarum perak itu sedikit bergetar. Di saat yang sama, pori-pori di tubuh Lin Zilan mulai mengeluarkan keringat. Rangkaian teknik akupuntur dan moksibusi ini disebut 7 jarum non-invasif. Nama ini diambil oleh Fang Yu sendiri, tetapi rangkaian teknik akupuntur ini berasal dari dokter yang tidak dikenal. Setelah rangkaian formasi ini dikerahkan, tidak peduli racun apapun yang terkandung di dalam darah, ia dapat dikeluarkan, dan belum mengalami kegagalan. Oleh karena itu, begitu jarum ini dilepaskan, dinamakan 7 jarum non-invasif.
Proses akupuntur berlangsung hampir setengah jam. Selama kurun waktu tersebut, Lin Zilan terus mengeluarkan keringat dari tubuhnya, termasuk benda-benda kotor yang ada di tubuhnya. Dari sudut pandang lain, ini juga merupakan pemadaman. Namun body tempering seperti ini cukup nyaman dan tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Namun, orang yang memberikan suntikan lebih sulit. Dia harus terus melepaskan ki sejati dalam tingkat yang agak rendah untuk mempertahankan akupuntur. Begitu amarahnya terlalu kuat, Lin Zilan akan dengan mudah terkena pukulan keras. Setelah setengah jam berlalu, Lin Zilan tidak lagi mengeluarkan keringat di tubuhnya. Kali ini akupuntur dianggap sukses. Fang Yu mencabut jarum perak itu satu persatu. Setelah mencabut ketujuh akarnya, tubuh Lin Zilan bergetar. Fang Yu membalikkan tubuhnya. Lin Zilan membuka matanya dan menatap tajam ke arah Fang Yu. Apakah kamu ingat apa yang terjadi sebelumnya? Fang Yu bertanya. Lin Zilan tercengang sejenak, dan berkata dengan suara kering, air. Akupuntur dan moksibusi sebelumnya menyebabkan Lin Zilan mengonsumsi banyak air tubuh. Fang Yu keluar dari tirai, mengisi meja dengan segelas air, berjalan kembali, dan membantu Lin Zilan bangkit dan meminum segelas air. Lin Zilan minum air. Setelah dia selesai minum, Fang Yu bertanya lagi, apakah kamu ingat apa yang terjadi sebelumnya? Lin Zilan berpikir sejenak, alisnya mengerutkan kening. Begitu dia mengingatnya, dia merasakan sakit kepala. Fang Yu meliriknya dan berkata, sepertinya kamu perlu istirahat. Aku akan memanggil seseorang masuk. Kamu harus mandi dulu, lalu minum lebih banyak air, lalu tidur. Fang Yu berjalan keluar pintu dan meminta keluarga Lin untuk mengirim 2 kerabat perempuan untuk merawat Lin Zilan. Tuan Fang, apakah Zilan baik-baik saja? Lin Zhenxi bertanya. Tidak apa-apa, tapi aku perlu istirahat sebentar, kata Fang Yu. Lin Zhenxi menatap Fang Yu dari belakang, tanpa berbicara. Bagus, Lin Zhenxi menghela nafas lega. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihat Lin Zhenqiong? Aku ingin berbicara dengannya. Fang Yu bertanya, karena Anda tidak ada di sini 2 hari yang lalu, Tuan Fang pergi ke Dongdu untuk mencari dokter terkenal dari Wan Chaomen untuk menyelamatkan Zilan. Kemarin dia berkata bahwa kemajuannya bagus, dan dia seharusnya bisa membawa orang kembali hari ini. Aku akan bertanya, kata Lin Zhenxi. Begitu suara itu turun, terdengar langkah kaki yang cepat. Wajah keluarga Lin pucat, dan sebelum mereka mencapai Lin Zhenxi, mereka berteriak, 5, Tuan kelima, sesuatu terjadi pada Patriark. Wajah keluarga Lin di sekitar mereka berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Lin Zhenxi memandang orang ini dan bertanya. Saya baru saja menerima telepon dari Lin Dasan, rombongan yang mengikuti Patriark ke ibu kota timur. Patriark dan kelompoknya diserang ketika mereka kembali ke ibu kota timur. Kata orang ini, bagaimana situasinya? Bagaimana situasinya sekarang? Saya tidak tahu. Sebelum Lin Dasan selesai berbicara, saya mendengar teriakan, dan kemudian telepon mati, kata keluarga Lin seolah-olah mereka akan menangis. Apakah dia mengatakan lokasinya? Lin Zhenxi menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri untuk tenang, dan bertanya. Ya, dia bilang mereka baru saja melewati jalan Sanjiaoling di selatan ibu kota utara. Kata keluarga Lin, punggungan segitiga, punggung bukit segitiga. Lin Zhenxi mengangkat kepalanya, melihat ke depan, dan berkata, segera kumpulkan para elit dan pergi ke punggung bukit segitiga. Fang Yu tidak berbicara, mengeluarkan ponselnya, membuka peta, dan mencari lokasi jalan Sanjiaoling. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Lin Zhenxi, dan berkata, ikutlah denganku. Lin Zhenxi terkejut sejenak, mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Pergi ke Lin Zhenqiong www.novelringan.com kata Fang Yu sambil berjalan menuju Lin Zhenxi. Mengabaikan bahwa Lin Zhenxi ingin membebaskan diri, dia segera mengaktifkan cincin halus itu. Panggil, keduanya menghilang bersama. Fang Yu dan Lin Zhenxi muncul bersama di jalan Sanjiaoling, yang jauh dari pusat Beidou. Tempat ini terletak di pinggiran perbatasan ibu kota utara. Fang Yu berdiri di tempat, melepaskan kesadaran spiritualnya. Segera, dia menemukan lokasi Lin Zhenqiong. Pada saat yang sama, matanya, cahaya merah yang menakutkan. Ledakan, Lin Zhenxi hanya merasakan angin sejuk bertiup di sampingnya. Napas yang kuat mengarah ke kiri. Dia menoleh dan melihat tanah di sebelahnya terinjak dan runtuh,
namun sosok itu telah menghilang. Wajah Lin Zengsu sedikit berubah, menoleh untuk melihat ke arah yang dituju Fang Yu, melepaskan energi aslinya, dan mengikuti. Di samping jalan San Jiaoling, terdapat hutan yang tandus. Fang Yu sangat cepat dan sampai di tengah hutan. Di sini terdapat tanah datar kosong yang dikelilingi banyak pepohonan. Sebuah mobil putih diparkir di tempat ini. Mesin mobil masih mengeluarkan sedikit suara. Pintu depan dan belakang sisi kanan mobil terbuka, dan terdapat beberapa penyok pada pintunya, yang jelas diserang. Dan dalam posisi kurang dari 20 meter dari mobil, ada 4 jenazah tergeletak. 2 di antaranya, kepalanya berdarah dan tidak bisa melihat dengan jelas. Kedua tubuh yang berjauhan itu mengalami patah anggota badan, tergeletak di tanah dengan sudut yang sangat bengkok, dan berhenti bergerak. Ekspresi Fang Yu dingin, dan dia jatuh dari udara, berdiri di depan keempat tubuh ini. 3 orang di tanah mengenakan jubah biru seragam. Orang lain mengenakan jubah putih. Keempat orang ini telah meninggal. Namun di antara mereka, tidak ada Lin Zengqiong. Fang Yu berbalik dan melihat ke pohon tua di belakang. Batang pohon ini sangat tebal. Fang Yu berjalan menuju pohon itu dan berjalan langsung ke belakang. Kemudian, ia melihat seseorang sedang duduk bersandar di batang pohon, sudah tidak sadarkan diri. Orang ini masih bernafas dengan sangat halus. Itu adalah Lin Zengqiong. Fang Yu segera berjongkok. Lin Zengqiong memiliki belati yang tertancap di dada kanannya dengan gagang hitam. Fang Yu segera mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke kepala Lin Zengqiong. Ucapkan Fa Jue dalam hati. Semburan cahaya putih muncul. Zenqi yang lembut memasuki tubuh Lin Zengqiong, menutup luka di tubuhnya, dan tidak lagi kehilangan darah. Kemudian, Fang Yu mengulurkan tangan kirinya lagi, dan langsung mencabut belati yang dimasukkan ke dada kanan Lin Zengqiong. Udara hitam samar masih bersinar di bilah belati. Belati ini masih merupakan belati beracun. Pihak lain jelas ingin mengambil nyawa Lin Zengqiong. Dilihat dari darah di tubuh Lin Zengqiong, pembunuhnya pasti tidak pergi jauh. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan tangan kanannya terus menanamkan energi sejati ke dalam Lin Zengqiong, tetapi pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran ilahi, menyebar dengan cepat ke sekelilingnya. Semua informasi dalam radius 5 km masuk ke otak Fang Yu dengan panik. Kerikil di tanah, bekas ban di jalan, dan bahkan sehelai daun di pohon, setiap detail tidak luput dari perhatian. Proses ini berlangsung hampir 1 menit. Kesadaran ilahi Fang Yu telah menyebar hingga 5 km jauhnya, tetapi masih belum ada sosok yang ditemukan. Aku masih sedikit terlambat. Lawan sudah kabur. Fang Yu menarik kembali akal sehatnya dan menatap Lin Zengqiong di depannya. Saat ini, luka di tubuh Lin Zengqiong untuk sementara ditutup, dan tidak ada lagi pendarahan. Namun masih belum ada darah di wajahnya. Dan anggota tubuhnya, seperti mayat yang terlihat sebelumnya, semuanya terpelintir. Dilihat dari tingkat fragmentasi tulang, ini adalah putaran mentah. Untuk dapat memutar tangan kultivator tahap transformasi dewa seperti ini, kekuatan lawan jelas merupakan yang terbaik. Rintik, saat ini, Lin Zengsu juga tiba. Dia mendarat lebih dulu, dan wajahnya menjadi pucat saat melihat 4 mayat jatuh dalam genangan darah. Lalu dia melihat sekeliling, melihat lokasi Fang Yu, dan berjalan cepat. Segera, dia melihat Lin Zengqiong. Pada saat ini, pupil Lin Zengsu berkontraksi, dan bahkan napasnya terhenti. Jangan khawatir, dia masih bernafas, kata Fang Yu. Lin Zengsu melirik Fang Yu, lalu ke Lin Zengqiong, dia masih bisa merasakan nafasnya. Hanya saja sifatnya sangat halus dan sulit dideteksi. Juga, apakah ada bantuan? Lin Zengsu bertanya, suaranya sedikit bergetar, matanya memerah. Situasinya agak serius, belum bisa dipastikan, kata Fang Yu. Jika tidak ada racun pada belati, Fang Yu dapat menjamin bahwa nyawa Lin Zengqiong tidak akan dalam bahaya. Tapi belati itu beracun, situasinya tidak begitu optimis. Siapa yang melakukannya? Lin Zengsu bertanya dengan suara serak. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan ini, dan menyerahkan belati itu kepada Lin Zengsu. Ini adalah barang yang ditinggalkan oleh pihak lain. Lihat apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan, kata Fang Yu. Lin Zengsu mengambil belati itu dan mengamatinya dengan cermat. Di pihak Fang Yu, dia menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa tubuh Lin Zengqiong. Meridian rusak di banyak tempat, dan Qi yang sebenarnya berubah menjadi kekacauan. Di saat yang sama,
karena keracunan dan kehilangan banyak darah, hidupnya berada di saat yang paling kritis. Fang Yu menggumamkan trik sulap dalam hati, dan sihir di tangan kanannya segera berubah. Dari menanamkan Zenqi hingga menyerap Zenqi, dia ingin menyerap semua kekacauan di tubuh Lin Zengqiong. Cahaya merah samar muncul di tangan kanan Fang Yu. Segera, semua Zenqi di tubuh Lin Zengqiong terserap seluruhnya. Dengan cara ini, cedera kedua yang disebabkan oleh Zenqi pada Lin Zengqiong dapat dihindari. Selanjutnya adalah detoksifikasi. Apakah kamu punya jarum perak? Fang Yu memandang Lin Zengsu dan bertanya. Lin Zengsu terkejut, menggelengkan kepalanya, dan segera berkata, saya bisa membiarkan Wushu dan mereka. Sudah terlambat. Fang Yu menggelengkan kepalanya, lalu muncul inspirasi. Dia ingat ki misterius di tubuhnya. Ketika Fang Yu memikirkannya, Suan Ran Qi muncul dari telapak tangannya. Saat lampu menyala, itu berubah menjadi 7 jarum perak. Pegang dia, ingatlah untuk tidak bergerak, aku akan memberinya jarum, kata Fang Yu. Lin Zengsu segera menopang bahu Lin Zengqiong dengan kedua tangannya, tidak berani bergerak. Fang Yu merobek pakaian di punggung Lin Zengqiong, memperlihatkan punggungnya, dan kemudian menusuk 7 titik akupuntur berbeda dengan jarum perak. Rangkaian akupuntur ini sama dengan yang dilakukan pada Lin Zilan sebelumnya. Jangan menyerang 7 jarum. Setelah jarum perak ditusuk ke 7 titik akupuntur, Fang Yu menggunakan telapak tangan kanannya untuk melepaskan energi sejatinya untuk mengeluarkan racun darah. Proses ini berlangsung hampir setengah jam. Selama periode ini, Lin Zengsu bahkan tidak bernapas, dan sedikit menggenggam Lin Zengqiong dengan kedua tangannya, tanpa bergerak sedikit pun. Baiklah, Fang Yu menghela nafas lega dan mengeluarkan 7 jarum perak dari punggung Lin Zengqiong. Pada saat ini, keringat hijau muda keluar di mana-mana di tubuh Lin Zengqiong. Racunnya sudah habis seluruhnya. Fang Yu berdiri dan berkata, setelah mengambilnya kembali, dia bisa pulih setelah beberapa saat istirahat. Keberuntungan Lin Zengqiong sangat bagus. Jika Fang Yu datang terlambat 3 atau 5 menit, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah situasi Lin Zengqiong stabil, Fang Yu berjalan kembali ke 4 mayat yang jatuh ke genangan darah lagi dengan mata dingin. Berapa tingkat kultivasi ketiga pengikut ini? Fang Yu bertanya. Lin Zengsu tertegun sejenak, lalu melihat ke arah Fang Yu, dan sekali lagi melihat 3 mayat di tanah, matanya penuh dengan tak tertahankan, dan berkata, Paman Dasan gelombang www.novelringan.com gelombang basis budidayanya adalah di tengah masa transformasi, 2 lainnya. Saya tidak bisa melihat secara pasti seperti apa. Fang Yu sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Lin Zengsu. Budidaya Lin Zengqiong berada pada tahap awal transformasi dewa. Dan dari ketiga rombongannya, salah satunya berada di panggung tengah. Sekalipun budidaya 2 orang lainnya hanya pada tahap awal tahap transformasi, kekuatan gabungan dari keempat orang ini cukup kuat. Berdasarkan situasi di tempat kejadian, mungkin hanya ada 1 orang di sisi lain. Dengan kekuatannya sendiri, dengan mudah membunuh 3 orang dalam tahap transformasi, dan melukai 1 orang dengan serius. Tingkat kekuatan ini setidaknya berada di atas puncak tahap transformasi dewa. Adapun lelaki tua berpakaian putih, seharusnya tabib yang diundang Lin Zengqiong kembali dari Wan Chaomen untuk merawat Lin Zilan. Untuk membungkam mulutnya, pihak lain membunuh orang tua itu bersama-sama. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Mata Fang Yu dingin. Lin Zengsu di belakang melihat ke belakang Fang Yu, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, apakah kamu punya petunjuk? Fang Yu berbalik, menggelengkan kepalanya, dan bertanya, apakah ada informasi tentang belati itu? Lin Zengsu melirik belati di bawah kakinya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini belati biasa, dan saya tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Pihak lain tahu kita akan datang. Kenapa kita berlari begitu cepat? Fang Yu meraba dagunya, berpikir dengan dingin. Lin Zilan mengalami koma karena keracunan. Dan racun yang diracuninya juga akan menyebabkan ki yang sebenarnya di dalam tubuhnya menjadi tidak teratur, sehingga membentuk ilusi kebingungan. Situasi dengan Lin Zengqiong pada dasarnya serupa. Tentu saja, meridian di tubuh Lin Zengqiong rusak di banyak tempat, dan alasan kebingungan Zenqi belum tentu disebabkan oleh racun. Namun ayah dan putrinya mengalami kecelakaan hampir pada waktu yang bersamaan. Tentu saja kedua peristiwa ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri dan harus berkaitan. Pertama-tama, Lin Zilan diracuni dan saya tidak di rumah,
jadi tidak ada seorang pun di ibu kota utara yang merawat. Lin Zengqiong harus secara pribadi membawa orang ke gerbang 10.000 rumput di ibu kota timur untuk menemukan dokter terkenal, dan dia diserang segera setelah dia membawa orang-orang kembali ke ibu kota utara. Dilihat dari keganasan serangan lawan, dia pasti sudah keluar dari mulutnya di awal. Situasi Lin Zengqiong sudah sangat kritis. Paling-paling, dia akan melakukan satu tembakan lagi dan dia pasti akan mati. Tapi yang lain pihak tidak melakukan ini, tetapi melarikan diri dengan tergesa-gesa. Setelah saya tiba, dia tidak dapat ditemukan. Dengan kata lain, dia tahu bahwa saya akan datang, dan tahu bahwa saya cepat. Itu sebabnya dia pergi dengan tergesa-gesa sebelum Lin Zengqiong benar-benar terbunuh. Petik 2. Ayah dan putrinya mengalami kecelakaan, dan ketika Lin Zengqiong kembali, ketika Lin Zengsu dan saya tiba, pihak lain tampaknya sangat jelas. Ini pengkhianatanku lagi. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan pikirannya cukup lancar. Namun tujuan pihak lain masih belum jelas. Ingin menyingkirkan ayah dan anak perempuan keluarga Lin. Apa gunanya melakukan ini? Berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dalam keluarga Lin. Atau apakah kekuatan luar ingin membuat keluarga Lin kacau? Atau, ada banyak motif untuk melakukan ini, dan kamu tidak dapat memikirkannya. Terlebih lagi, Fang Yu tidak tahu banyak tentang situasi internal keluarga Lin. Saat ini, hanya ketika Lin Zengqiong bangun dia dapat meminta beberapa informasi berguna. Fang Yu memandangi 4 mayat menyedihkan di kakinya, dan matanya dingin. Meskipun Lin Zengqiong menyelamatkan nyawanya, yang lain tidak seberuntung itu. Orang-orang ini bernama Lin, dan mereka semua adalah keturunan Lin Batian. Fang Yu tidak akan membiarkan mereka mati sia-sia. Tidak peduli siapa kamu. Aku akan menemukanmu dan membuatmu membayar 10 kali lebih banyak dari yang kamu kira. Fang Yu berkata dengan mata dingin. 15 menit kemudian, keluarga Lin tiba. Lin Zengqiong dikirim kembali ke rumah Lin di bawah perlindungan. Sisa 4 jenazah lainnya juga dibawa pulang untuk dimakamkan secara tebal. Fang Yu mengikuti kembali ke keluarga Lin. Dia ingin menunggu Lin Zengqiong bangun dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Tapi sebelum Lin Zengqiong bangun, Lin Zilan, yang pucat seperti kertas, muncul di depan Fang Yu. Ayahku, bagaimana kabarnya? Lin Zilan bertanya dengan suara lemah. Sedikit lebih buruk darimu, jawab Fang Yu. Zilan, kamu harus istirahat. Nona, patriark masih koma, dan istrinya sedang merawatnya. Kata wanita di belakang. Aku akan menemuinya. Lin Zilan berkata dengan pucat dan keras kepala. Aku akan pergi bersamamu. Fang Yu berdiri dan berkata. Lin Zilan memandang Fang Yu dan mengangguk. Wanita di belakang ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika Fang Yu berbicara, dia tidak berani mengatakan apapun. Jadi Fang Yu dan Lin Zilan pergi ke rumah tempat Lin Zengqiong berada. Bisakah kamu mengingat apa yang terjadi sebelumnya? Fang Yu bertanya setelah melihat Lin Zilan di jalan. Yah, kamu bisa bertanya. Jawab Lin Zilan. Dalam beberapa hari terakhir, apakah kamu telah berlatih ilmu pedang surgawi di lapangan latihan? Fang Yu bertanya. Ya, Lin Zilan mengangguk. Apakah ada orang lain yang pergi ke lapangan latihan selama periode ini? Fang Yu bertanya. Lin Zilan berpikir sejenak dan menjawab, ya, ayah dan ibu saya, serta paman kelima saya, semuanya datang menemui saya di lapangan latihan. Selama periode ini, apakah terjadi sesuatu yang aneh? Fang Yu bertanya lagi. Lin Zilan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menjawab, tidak. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, kapan kamu mulai merasakan sesuatu yang salah dengan tubuhmu? Malam itu, aku berlatih seperti biasa, tapi tiba-tiba merasakan sakit di meridian tubuhku, lalu aku muntah darah dan pingsan. Jawab Lin Zilan, tidak ada tanda-tandanya. Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Lin Zilan memikirkannya sejenak dan menjawab, tidak. Lalu selama jangka waktu ini, apakah kamu pernah berada di lapangan latihan? Fang Yu terus bertanya, saya hanya tinggal di ruang latihan selama 20 jam sehari, dan saya punya waktu 4 jam untuk istirahat di kamar saya. Jawab Lin Zilan, oh, saat kamu sedang istirahat di kamar, apakah ada yang mengunjungi kamarmu? Fang Yu bertanya, tidak, jawab Lin Zilan. Fang Yu mengerutkan kening lebih erat. Lin Zilan tidak menanyakan banyak informasi dalam balasan ini. Kedua tempat tersebut, ruang latihan dan ruangan, kemungkinan besar akan diracuni. Karena keracunan bisa juga melalui gas atau media lain,
maka tidak mungkin mengambil kesimpulan berdasarkan situasi saat ini. Selama percakapan antara keduanya, mereka datang ke rumah tempat Lin Zengqiong berada. Ini adalah lokasi terdalam dari rumah keluarga Lin. Fang Yu dan Lin Zilan masuk ke gerbang, dan para penjaga yang berdiri di dekat gerbang tentu saja tidak berani menghentikan mereka. Ketika keduanya memasuki ruangan di lantai pertama, mereka melihat Lin Zengqiong. Lin Zengqiong sedang berbaring di tempat tidur tanpa darah di wajahnya, matanya tertutup rapat. Istrinya, He Ziying, melihat Lin Zilan, ekspresi He Ziying berubah, dia segera berdiri dan berkata, "Zilan, kesehatanmu masih kurang baik, bagaimana kamu bisa bergerak begitu cepat?" "Aku akan menemui ayahku," jawab Lin Zilan. Dia menatap Lin Zengqiong di tempat tidur dengan air mata berlinang. Dia tahu bahwa Lin Zengqiong bergegas ke Dongdu hanya untuk mencari seseorang untuk merawatnya. Di hari kerja, hubungannya dengan Lin Zengqiong kurang baik, dan dia sering mengalami konflik. Tapi sekarang, dia tahu, Lin Zengqiong selalu peduli padanya. "Tuan Fang, terima kasih telah menyelamatkan nyawa Zengqiong dan Zilan. Jika bukan karena Anda muncul, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." He Ziying berjalan ke arah Fang Yu dan berlutut. Fang Yu menahannya dan berkata, "Tidak harus seperti itu." Pada saat ini, Lin Zengqiong di tempat tidur sepertinya mendengar suara itu, kelopak matanya sedikit bergetar, dan dengan cepat terbuka. Dia melihat ke langit-langit, matanya berputar, kepalanya sedikit menoleh, wajahnya sedikit berubah ketika dia melihat Fang Yu dan yang lainnya. "Apakah kamu bangun?" Fang Yu maju selangkah. He Ziying dan Lin Zilan sama-sama memandang Lin Zengqiong di tempat tidur dan segera berjalan ke depan. Namun mereka tidak berani berbicara terlalu keras karena takut mempengaruhi Lin Zengqiong. "Fang, tuanmu," kata Lin Zengqiong, suaranya serak. "Saya hanya punya satu pertanyaan. Pernahkah Anda melihat penampakan si pembunuh?" Fang Yu bertanya dengan ekspresi sedikit basah kuyup. Lin Zengqiong mengerutkan kening, mengingat dengan susah payah. Setelah menunggu beberapa detik, dia berkata, "Tidak." Pihak lain menutupi wajahnya. "Apakah kamu mempunyai kesan tentang mantra yang digunakan oleh pihak lain?" Fang Yu bertanya lagi. Lin Zengqiong mengingat situasi pada saat itu, dengan ketakutan masih di matanya, dan berkata, "Lawan, sangat kuat, hanya menggunakan keterampilan fisik. Saya tidak dapat bersaing." Seperti yang dipikirkan Fang Yu sebelumnya, pihak lain memang orang yang kuat. Kalau begitu dia tidak punya karakteristik. Coba pikirkan. Fang Yu memandang Lin Zengqiong gelombang www.novelringan.com gelombang dan terus bertanya. Meskipun kondisi fisik Lin Zengqiong sangat memprihatinkan, tidak mungkin. Anda harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, jika tidak maka tidak mungkin mengetahui identitas pihak lain. Mata pihak lain tajam, dia juga mengatakan sepatah kata pun. Lin Zengqiong berkata dengan sedikit perubahan di matanya saat dia memikirkan sesuatu. "Apa katamu?" Fang Yu bertanya. Petik 2 titik. Mereka yang berada di dekat Fang Yu, mati. Lin Zengqiong mengucapkan kata-kata ini dengan suara serak. Ekspresi He Ziying dan Lin Zilan berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka yang dekat dengan Fang Yu mati. Arti kalimat ini, apakah lawan menyerang Lin Zengqiong karena Fang Yu? Fang Yu menyipitkan mata sedikit, matanya dipenuhi rasa dingin. Dia telah curiga sebelumnya. Apa tujuan tindakan terus-menerus pihak lain terhadap Lin Zilan dan Lin Zengqiong? Tampaknya orang yang diincar pihak lain tetaplah dia. "Ayah dan anakmu, istirahatlah dengan baik, aku harus pergi," kata Fang Yu sambil berbalik dan pergi. Sebelum berbalik, Fang Yu teringat sesuatu dan mengingatkannya, "Kamu harus berhati-hati di rumah. Kamu hanya bisa menjagamu dengan orang terdekat dan terpercaya." "Tuan Fang, apa maksudmu?" He Ziying memandang Fang Yu. Wajahnya berubah. "Ada hantu di keluarga Lin," kata Fang Yu. "Tentu saja, jangan terlalu takut, apalagi mengagetkan ular itu. Orang ini mudah dideteksi." Fang Yu meninggalkan kamar Lin Zengqiong dan keluar lagi. Dia melihat Lin Zengsu. Lin Zengsu melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak tahu mengapa, serangan terhadap paman saya telah menyebar ke seluruh Beidou. Apakah aku disebutkan dalam rumor tersebut?" Fang Yu bertanya. Wajah Lin Zengsu sedikit berubah, dan kemudian menjawab, "Iya, dikatakan bahwa paman saya telah terbunuh, dan beberapa kata berdarah tertinggal di tempat kejadian." "Mereka yang dekat dengan Fang Yu mati?" Fang Yu bertanya dengan alis terangkat.
Lin Zhengsu memandang Fang Yu dengan takjub, mengangguk dan berkata, "Ya, bagaimana kamu tahu?" Kata Lin Zhengqiong. Jawab Fang Yu, "Paman sudah bangun." Lin Zhengsu bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Yah, kamu harus optimis tentang dia dan Lin Zilan." Fang Yu berkata, "Ada hantu di rumahmu, tahu?" Mendengar kata-kata ini, ekspresi Lin Zhengsu berubah. "Anda dapat menyelidikinya, siapapun di keluarga Anda telah mengikuti dan mengetahui rencana perjalanan Lin Zhengqiong." Fang Yu berkata, "Juga, ketika panggilan bantuan datang pada sore hari, orang di sebelah orang yang menjawab panggilan itu juga ketahuan. Orang-orang di kedua sisi mencari tahu, menyaringnya, dan mudah untuk menemukan hantunya." Fang Yu menepuk bahu Lin Zhengsu dan berbalik untuk pergi. "Kemana kamu pergi?" Lin Zhengsu bertanya. "Meskipun masalah ini ada hubungannya denganku, ini adalah urusan keluarga Lin. Tentu saja, ini hanya bisa ditangani olehmu." Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Ada hal lain yang harus kulakukan. Jika kamu membuat kemajuan di sini, misalnya, jika kamu menemukan hantu atau penyerang, kamu dapat memberi tahuku lagi." Setelah berbicara, Fang Yu mengaktifkan cincin halus dan menghilang di depan Lin Zhengsu. Lin Zhengsu berdiri di sana, menikmati apa yang baru saja dikatakan Fang Yu, mengerutkan kening, matanya tajam. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan menuju rumah tempat Lin Zhengqiong berada. Fang Yu meninggalkan rumah Lin dengan tergesa-gesa karena dia menerima pesan teks. Pesan teks itu dikirim oleh Zheng Ze. Isi pesan teks tersebut mengatakan bahwa Bai Konggu yang sudah lama tidak berpindah tempat, akhirnya meninggalkan Biro Jingtian. Oleh karena itu, Fang Yu langsung berteleportasi ke semak-semak sekitar 70 meter dari gerbang ke Yetianju, sesuai dengan lokasi yang dikirim oleh Zheng Ze. Berdiri di semak-semak, bidang pandang Fang Yu di depannya kebetulan bisa melihat gerbang langit di depan. Saat ini, sebuah mobil model kuno kebetulan melaju dari gerbang Guantianju, menyusuri jalan raya, ke arah depan. Fang Yu menyembunyikan tubuh dan napasnya, diam-diam mengikuti di belakang mobil. Tapi sejujurnya, Fang Yu tidak berpikir akan ada banyak keuntungan dari pelacakan ini. Bagaimanapun, Bai Konggu berangkat dengan mobil. Jika dia benar-benar ingin bertemu dengan orang misterius, pasti tidak mungkin untuk bersikap terlalu mencolok, dan bahkan mungkin untuk langsung menggunakan teknik teleportasi bahkan tanpa meninggalkan pintu. Tapi bagaimanapun juga, karena Bai Konggu punya gerakan, Fang Yu tetap bersedia mengikutinya. Paling-paling, ini adalah perjalanan yang sia-sia. Mobil tua itu melaju di sepanjang jalan raya sepanjang jalan. Fang Yu diam-diam mengikuti di belakang, tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Dengan cara ini, pelacakan ini berlangsung lebih dari 50 menit. Saat ini, mobil sudah melaju ke bagian terpencil. Belok kiri muncul di depannya. Namun saat ini, mobil berbelok ke kanan. Beralih ke tempat ini, bagian depannya adalah hutan belantara. Mata Fang Yu berbinar dan mengikuti. Jika Anda terus berjalan di sepanjang jalan, pasti akan baik-baik saja. Namun beralih ke hutan belantara, itu tidak normal. Mobil melaju perlahan ke arah depan. Mobil itu tidak berhenti sampai lereng seperti tebing muncul di hadapannya. Bentak, pintu dibuka, dan Bai Konggu, yang mengenakan jubah abu-abu polos, keluar dari mobil. Dia melihat dewa di depannya, menghela nafas, dan melompat dari punggungnya. Fang Yu segera mengikuti. Setelah itu, Fang Yu mengikuti lembah Baikong, melewati pegunungan dan punggung bukit, dan melewati jarak hampir 10 km. Bagian jalan ini membuat Fang Yu cukup tertekan. Karena gaya tubuh Bai Konggu terlalu lambat. Dia hanya menginginkan seekor siput, bahkan kecepatan terbang di udara jauh lebih lambat dari rata-rata biksu. Hal ini membuat Fang Yu yang mengikutinya merasa tidak nyaman, bahkan ingin menunggunya tepat di depan. Untungnya, setelah mendaki lereng bukit yang rendah, sebuah kompleks bobrok muncul di hadapannya. Bai Konggu jatuh dari langit dan sampai ke kompleks. Yang jelas, inilah tujuannya. Letak kompleks ini juga cukup aneh. Ini benar-benar sebuah bangunan di pegunungan. Siapa yang akan membangun rumah di tempat seperti itu? Sepertinya masih beberapa tahun lagi. Saat ini, Bai Konggu sudah memasuki gerbang kompleks. Fang Yu berpikir sejenak, lalu melompat ke depan, dan terbang melintasi kompleks. Lalu, dia melihat ke bawah, matanya redup. Ia melihat di lantai atas kompleks, ada seorang lelaki tua tak berambut,
bertubuh pendek dan punuk, berdiri di depan pagar pembatas di lantai paling atas. Orang tua ini tidak tinggi, menatap lurus ke lembah putih kosong tempat dia berjalan perlahan. Pada saat ini, Fang Yu menemukan bahwa mata kiri lelaki tua itu tertutup rapat. Coba lihat lebih dekat, tidak ditutup, tapi dijahit dengan benang hitam. Pada saat yang sama, Fang Yu juga menemukan bahwa wajah lelaki tua itu sudah sangat tua dan wajahnya dipenuhi kerutan. Tapi yang paling penting bagi Fang Yu adalah aura samar yang terpancar dari lelaki tua ini. Meski lelaki tua ini terlihat pendek dan tua, auranya, Fang Yu tidak bisa melihat langsung budidayanya. Namun dilihat dari momentum ini, basis budidaya lelaki tua ini tidak akan lebih rendah dari periode Fit. Bai Konggu berjalan begitu jauh untuk bertemu dengan seorang lelaki tua yang lebih kuat dan lebih tua darinya. Siapakah lelaki tua ini? Fang Yu menatap lelaki tua itu sambil berpikir. Saat ini, Bai Konggu telah memasuki gedung dan kemudian berjalan ke lantai paling atas. Melihat lelaki tua itu, Bai Konggu langsung berjalan mendekat. Untuk mendengar percakapan kedua orang itu dengan lebih jelas, sosok Fang Yu perlahan turun. Tuan Haf. Bai Konggu berjalan di belakang lelaki tua itu dan sedikit menundukkan kepalanya. Orang tua itu berbalik, menghadap Bai Konggu, dengan senyuman di wajahnya, "Kamu di sini. Tuan Xiu, mengapa Anda terburu-buru mencari saya?" Bai Konggu mengangkat kepalanya dan bertanya. Zhen Xiu menatap Bai Konggu, tersenyum, tapi tidak berbicara. Menghadapi tatapan Xiu yang asli yang tidak tersenyum, Bai Konggu merasa kedinginan, dan bertanya, "Xiu yang asli, apa yang ingin kamu pesan?" "Tidak, aku hanya berpikir, maukah kamu dengan sengaja membawakanku tamu tambahan karena kamu tidak puas denganku?" Xiu Zhen tersenyum. Bai Konggu mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, "Tuan Xiu, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu." Tuan Xiu mengangguk ringan, menoleh untuk melihat ke samping, bertepuk tangan, dan berkata, "Karena sudah ada di sini, mari kita bicara." "Hei, aku tahu aku tidak seharusnya terlalu dekat." Fang Yu berkata dengan kesal sambil menunjukkan sosoknya. Bai Konggu menoleh dan melihat, wajahnya berubah drastis. Fang Yu, berdiri di sampingnya dan Zhen Xiu, kurang dari setengah meter jauhnya. "Kapan Fang Yu datang ke sini?" "Maaf Tuan Bai, saya hanya ingin tahu mengapa Anda pergi sendiri, jadi saya datang untuk melihatnya." Fang Yu memandang Bai Konggu dan berkata. Zhen Xiu tersenyum, menatap Fang Yu dengan mata kanannya, dan berkata, "Saat kamu mendekatiku kurang dari 200 meter, aku sudah menemukanmu." "Bagaimana kamu menemukanku? Aku pasti akan meningkatkannya lain kali." Fang Yu bertanya, "Kamu sangat baik, tubuhmu tidak terlihat, dan nafasmu benar-benar tertahan. Tapi aliran udara yang disebabkan oleh gerakanmu tidak bisa dihindari." Xiu Zhen tertawa. Fang Yu sedikit menyipitkan mata saat mendengar kata-kata ini. Jika orang ini Xiu tidak membual, maka kemampuan inderanya pasti telah mencapai titik yang sangat mempesona. Ketika jaraknya 200 meter, aliran udara yang disebabkan oleh gerakan itu, sangat kecil sehingga dia benar-benar bisa menemukan keberadaan Fang Yu melalui hal semacam ini. "Fang Yu, aku pernah melihatmu sebelumnya," kata Zhen Xiu. "Kapan? Kenapa aku tidak terkesan?" Fang Yu bertanya. "Karena namamu Zhen Beidu, aku mengikutimu dan melihat potretmu," jawab Xiu Zhenren. "Anda tinggal di pegunungan yang dalam, dan beritanya tersebar luas." "Sungguh menakjubkan." Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Zhen Xiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya tinggal di pegunungan, tetapi seseorang dapat membantu saya melihat dunia luar." "Mereka semua tinggal di tempat seperti ini, bukankah mereka hanya ingin merawat orang tua dan peduli dengan apa yang mereka lakukan di luar?" Fang Yu bertanya. "Perawatan senior, saya tidak mengenal usia tua." Xiu Zhenren tersenyum, menatap mata kanan Fang Yu dengan cahaya redup, dan bertanya, "Pangkalan kultivasi selama periode pemurnian. Anda sengaja menekan nafas dasar kultivasi?" "Hah, tidak, saya sedang dalam masa pemurnian Qi." Fang Yu berkata sambil mengangkat bahu. Zhen Xiu menyipitkan mata kanannya dan berkata, "Wang Changhe, siapa yang dapat dengan mudah mengalahkan keluarga Wang gelombang www.novelringan.com gelombang bagaimana basis kultivasi bisa menjadi periode pemurnian Qi? Lalu menurutmu di mana tingkat kultivasi saya yang sebenarnya?" Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, mata Zhen Xiu bergerak sedikit,
dan dia berkata perlahan, basis kultivasi Wang Changhe harusnya berada di tengah masa fit, kamu dapat dengan mudah mengalahkannya, bagaimana kamu bisa memiliki basis kultivasi puncak dari masa fit? Saya berharap saya memiliki basis kultivasi yang Anda katakan, kata Fang Yu. Yah, kamu selalu bisa menyangkalnya. Xiu Zhen tersenyum, karena kamu datang ke tempat ini untuk bertemu denganku sekarang, mari kita bicara tentang bisnis. Bisnis? Bisnis apa? Fang Yu bertanya. Beberapa tahun yang lalu, saya memiliki beberapa lelaki tua yang membosankan dan mendirikan sebuah organisasi bernama Senyin Hui. Zhen Xiu memandang Fang Yu dan berkata, sekarang, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan Senyin Hui kami dan menjadi kami. Salah satu dari orang-orang tua ini. Pertapa, Fang Yu mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Beberapa organisasi yang didirikan oleh orang-orang tua. Untuk apa organisasi itu? Fang Yu bertanya. Tuan Xiu tertawa dan berkata, sebenarnya, tidak apa-apa, cukup berikan tautan untuk menghubungi. Setelah itu, Zhen Xiu berbalik dan berjalan ke pagar pembatas, memandangi pegunungan tandus di luar, dan berkata dengan penuh emosi, jika Anda menganggap kultivasi sebagai pendakian gunung, maka di dunia sekarang ini, orang yang bisa mendaki ke puncak gunung, jumlahnya sudah sangat sedikit. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan bertanya, maksudmu, semua orang salehmu yang penyendiri adalah orang-orang yang berdiri di puncak gunung? Tentu saja tidak, kita belum berada pada titik ini. Xiu Zhenren menoleh, tersenyum, dan berkata, tapi sekarang, tidak ada yang bisa mencapai titik ini. Tapi lelaki tua di Shen Hui memang lebih dari pendaki lainnya. Lebih dekat ke puncak gunung. Kalimat Zhen Xiu ini sangat jelas. Yang dia maksud adalah bahwa setiap lelaki tua dalam pesona ilahi memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Tapi apa yang dia bicarakan? Fang Yu tidak tahu apa yang dia maksud. Kembangkan yang abadi, kembangkan yang abadi. Menurut akal sehat, tingkat kultivasi tertinggi secara alami menjadi abadi. Tapi sekarang di dunia ini, auranya sangat tipis, dan belum ada seorang pun yang mampu mencapai langkah terakhir ini selama bertahun-tahun. Basis budidaya Zhen Xiu tidak rendah, dia juga harus mengetahui hal ini. Bumi saat ini tidak bisa lagi membudidayakan peri. Kalau begitu, puncak gunung yang dia bicarakan seharusnya tidak abadi. Apakah ini berarti melewati masa bencana? Fang Yu berpikir sejenak, atau langsung bertanya, saya ingin tahu tingkat alam mana yang Anda maksud dengan puncak gunung. Orang asli Xiu memandang Fang Yu, dan berkata perlahan, jalannya menghadap ke depan, dan gunung adalah ujung dari cara budidaya. Kalau begitu, idemu tidak realistis. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, di dunia ini, apakah kamu masih ingin menjadi abadi? Zhen Xiu tersenyum tipis dan berkata, Fang Yu, kamu juga telah memasuki reruntuhan kuno. Kamu harus tahu bahwa dunia ini, diam-diam berubah. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia tidak berbicara. Pernyataanmu benar, di dunia sekarang ini, energi spiritual sangat tipis, dan hampir mustahil untuk menjadi peri, kata Xiu Zhen. Tetapi dunia ini tidak pernah statis. Kalaupun ada perubahan, aku khawatir jalan untuk menjadi peri akan terbuka kembali, kan? Kata Fang Yu, memang benar, dunia sedang berubah. Sepertinya ada sesuatu yang akan bergerak. Tapi semua ini tidak diketahui semua orang. Mungkin beberapa makhluk bisa mendapatkan berita terlebih dahulu melalui beberapa cara. Namun haruskah pesan-pesan ini benar? Haruskah itu semuanya? Tidak ada yang bisa menjamin. Apalagi manusia bahkan tidak bisa meramalkan nasibnya sendiri esok hari. Sama seperti kekuatan puncak di masa kesengsaraan, tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka berhasil selamat dari kesengsaraan guntur. Nasibnya sendiri pun tidak bisa diprediksi, apalagi seluruh dunia. Tidak ada jaminan apakah jalan menuju keabadian dapat dibuka, kata Xiu Zhenren, tetapi saat ini, kemungkinan ini sangat besar. Tujuan kami saat ini di Senyin adalah menemukan pintu masuk menuju jalan menuju keabadian. Itu saja, kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas, aku tidak tertarik, kata Fang Yu. Orang asli Xiu memancarkan cahaya tajam di mata kanannya dan bertanya, kenapa? Apakah kamu tidak ingin menjadi peri? Sudah melewati tahap itu, sekarang kamu bertanya padaku, aku benar-benar tidak punya perasaan untuk menjadi abadi. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, tidak ada gunanya meskipun aku memikirkannya. Aku tidak bisa menjadi peri. Mengapa kamu begitu bertekad?
Xiu Zhenren berbalik, menghadap Fang Yu, dan bertanya. Saya baru saja mengatakan bahwa saya sedang dalam masa pemurnian Qi. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kamu harus sangat jelas tentang jarak antara periode pemurnian Qi dan menjadi abadi. Zhen Xiu tidak berbicara, hanya menatap Fang Yu. Suasana tiba-tiba turun ke titik beku. Itu bukan karena aku tidak ingin bergabung dengan Shen Yinhui, apakah kamu harus melakukannya padaku? Fang Yu tersenyum dan memecah kebuntuan. Zhen Xiu menyeringai, tersenyum, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tentu saja tidak. Setiap orang punya idenya sendiri. Jika kamu tidak ingin bergabung dengan kami, saya akan memberitahu orang tua lainnya. Oh, mendengarkanmu, orang lain di organisasimu juga memperhatikanku. Fang Yu bertanya, reputasimu sangat terkenal akhir-akhir ini, sulit untuk tidak memperhatikannya. Xiu Zhen tersenyum. Hei, sepertinya kamu harus tetap bersikap low profile di masa depan. Fang Yu menghela nafas dan berkata. Setelah berbicara, Fang Yu teringat sesuatu, dan bertanya, ngomong-ngomong, ada yang disebut Monumen Tongxian di Gutianzhou. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu hampir menjadi abadi, jadi namamu, ada di sana monumen. Mendengar pertanyaan ini, Bai Konggu mengangkat kepalanya. Senyuman di wajah Zhen Xiu bahkan lebih buruk lagi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Monumen Tongxian itu awalnya disediakan oleh senyin kami. Jadi, kami tidak sedang diawasi. Itu saja. Fang Yu perlahan mengangguk, menatap Bai Konggu, dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Saat ini, suara Xiu Zhenren datang dari belakang, dengan nada dingin. Ada yang lain? Fang Yu bertanya sambil menoleh. Itulah masalahnya, karena kamu tidak ingin bergabung dengan Shen Yinhui. Tolong jangan ungkapkan percakapan kita hari ini, kata Xiu Zhen. Tidak masalah, kamu tahu bahwa kamu rendah hati hanya dengan melihat namamu. Jawab Fang Yu. Satu hal lagi, reruntuhan kuno yang dibuka di mana-mana sebenarnya berada di bawah pengawasan kami, karena kamu tidak ingin bergabung dengan Shen Yinhui, maka mohon jangan menjelajahinya lagi, karena reruntuhan kuno ini, sejauh yang kami ketahui, ada tujuan lain. Xiu Zhen berkata perlahan. Mendengar ini, Fang Yu tersenyum, dan berkata, karena Anda mengumumkan lokasinya, dan tidak mengizinkan saya masuk, saya khawatir ini tidak masuk akal, bukan? Kami mengumumkannya untuk mengizinkan kultivator lain dengan basis kultivasi lebih rata untuk masuk. Saudara Fang, Anda sangat kuat, saya khawatir Anda tidak perlu diwarisi lagi, kan? Xiu Zhenren menyipitkan mata kanannya dan berkata, itu tergantung mood saat itu. Fang Yu selesai berbicara, menendang kakinya. Ledakan, tanah di lantai paling atas dihancurkan oleh Fang Yu. Ketika dia mendongak, sosok Fang Yu telah menghilang dari pandangannya. Tuan Xiu melihat jejak kaki di tanah di depan, wajahnya muram. Di belakangnya, Bai Konggu memandang Tuan Xiu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih bertanya, Tuan Xiu, orang ini. Dia tidak menghormati Shen Yinhui kita, tapi sekarang, ini bukan waktunya untuk menindaknya. Xiu Zhen berkata dengan nada tenang gelombang www.novelringan.com gelombang selain itu, dia dengan sengaja menekan basis kultivasinya selama periode pemurnian Qi. Aku belum mengerti tujuannya. Petik 2. Tapi bagaimanapun juga, karena orang ini tidak ingin menjadi teman kita, dia hanya bisa menjadi musuh kita. Lain kali reruntuhan kuno dibuka, jika dia masih muncul, kamu akan segera memberitahuku. Bai Konggu ragu-ragu sejenak, dan berkata, Fang Yu sepertinya tidak berniat jahat terhadap kita. Apakah perlu untuk memprovokasi dia? Sebelum dia selesai berbicara, Bai Konggu merasakan tatapan dingin padanya. Orang asli Xiu menatap Bai Konggu dan berkata, apa motifnya di belakangmu secara diam-diam? Selain itu, di Avenue of Immortals, selama mereka bukan sekutu, yang ada hanyalah musuh. Terutama Fang Yu terlihat lebih muda dari kita. Petik 2. Itu adalah pilihan Fang Yu sendiri untuk menjadi musuh kita. Bai Konggu menundukkan kepalanya dan menjawab, aku mengerti. Fang Yu berlari kencang di udara dan bergegas menuju rumah. Dia telah memperoleh banyak hal informasi dari percakapan dengan Xiu Zhen. Sebuah cibiran muncul dari mulut Fang Yu ketika dia memikirkan undangan dari Tuan Xiu. Undangan ini sebenarnya hanyalah sebuah ujian. Sejak awal percakapan, Xiu Zhen memiliki postur tubuh yang superior. Sejauh menyangkut sikap ini,
mereka yang tidak mengerti sebenarnya mengira bahwa mereka sudah berada di puncak masa kesengsaraan. Meskipun Fang Yu tidak dapat mengetahui secara pasti tingkat kultivasi Zhenxiu, dia dapat yakin bahwa Zhenxiu masih jauh dari keabadian. Karena Fang Yu benar-benar telah menghadapi kekuatan besar di puncak masa kesengsaraan. Misalnya, tuannya, seperti saudaranya, ada beberapa makhluk setengah langka abadi itu semuanya memiliki mata pembunuh dan sangat agung. Dan orang asli Siu yang baru saja kulihat, masih jauh. Selain itu, keberadaan para dewa agak aneh. Pembangkit tenaga listrik teratas, bersatu untuk menemukan cara menjadi abadi. Kedengarannya oke, tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, itu salah besar. Setelah berlatih, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Di dunia sekarang ini, meskipun ada peluang nyata untuk menjadi peri, jumlah tempatnya pasti terbatas. Karena Zhenxiu berkata bahwa orang-orang yang mengikuti retret dewa adalah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Lalu, siapa yang akan memberikan kesempatan untuk menjadi peri? Atau apakah mereka punya keahlian sendiri? Apa perlunya bersatu jika mereka memiliki kemampuan masing-masing? Oleh karena itu, Fang Yu dapat berspekulasi bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang ada di Divine Reclusive Society, orang-orang ini pasti akan memiliki hantu dan tidak dapat menjadi teman sejati. Mengundang Fang Yu untuk bergabung dengan Shen Yinhui tidak lebih dari mengurangi satu lawan. Juga peringatkan saya untuk tidak memasuki reruntuhan kuno. Saya sangat menganggap reruntuhan kuno sebagai barang eksklusif mereka. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu kapan reruntuhan kuno itu dibuka. Namun, dia dapat menghitung lokasi setiap pintu masuk reruntuhan kuno melalui observatorium yang dibangun oleh ras Semiroh. Fang Yu tidak bisa terbiasa dengan sikap dominan Siu yang asli. Jangan biarkan masuk, lalu aku akan masuk. Fang Yu tidak peduli apa yang ingin dilakukan Shen Yin. Bagaimanapun, keberadaan peninggalan kuno tidak ada hubungannya dengan orang-orang tua ini. Fang Yu tidak tahu mengapa mereka bisa mengetahui waktu pasti kapan reruntuhan kuno itu dibuka. Tapi ini tidak mempengaruhi kelanjutan masuknya Fang Yu ke dalam reruntuhan kuno. Shen Yinhui, mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia melaju di udara. Sore harinya, sebuah berita muncul dan menimbulkan sensasi di Beidou. Lin Zhenqiong, kepala keluarga Lin, diserang di pinggiran bagian selatan ibu kota utara. Dia terluka parah dan dia tidak tahu hidup atau matinya. Orang yang menyerang Lin Zhenqiong juga meninggalkan beberapa kata berdarah di tempat kejadian. Mereka yang berada di dekat Fang Yu, mati. Sejak keluarga Lin dan Fang Yu berkenalan, dalam hal prestise dan kekuasaan, keluarga Lin sudah menjadi keluarga pertama di ibu kota utara. Tapi saya tidak menyangka bahwa beberapa hari sebelum nama ini dipakai di kepala, ada yang tidak beres dengan kepala keluarga Lin. Dan bagi mereka yang melakukannya, Fang Yu adalah targetnya. Mereka yang berada di dekat Fang Yu mati. Kalimat ini jelas ditujukan pada Fang Yu. Setelah Perang Dunia Pertama keluarga Wang, nama Fang Yu menjadi terkenal di ibu kota utara. Dengan tragedi keluarga Wang, tidak ada yang berani berpikir untuk menentang Fang Yu. Namun kini, seseorang berani menindak langsung Lin Zhenqiong, bahkan meninggalkan garis darah untuk memperingatkannya. Ini hanyalah provokasi telanjang. Orang yang memprovokasi bukanlah keluarga Lin, tapi Fang Yu. Sekarang, mata seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara terfokus pada Fang Yu. Mereka semua ingin melihat bagaimana Fang Yu akan menghadapi situasi ini. Ketika Fang Yu kembali ke pintu, dia melihat seorang pria berjubah biru berdiri di seberang pintu. Fang Yu merasa sedikit familiar dengan nafas orang ini. Alhasil, Fang Yu terjatuh tepat di samping orang tersebut. Ketika saya melihat wajah orang ini, saya menyadari bahwa Su Changge dari gerbang bayanganlah yang pernah saya temui sebelumnya ketika saya pergi ke Pulau Dongri. Tuan Fang, halo. Melihat Fang Yu jatuh tepat di sampingnya, Su Changge tidak terkejut, tapi membungkuk pada Fang Yu secara alami. Apakah kamu mencariku? Fang Yu bertanya. Ya, jawab Su Changge. Fang Yu memandangi tubuh Su Changge dari atas ke bawah, dan menemukan bahwa kulitnya tampak tidak terlalu bagus, dan wajahnya memucat. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Saya mendengar bahwa Tuan Fang telah menemui sesuatu. Tentu saja, masalah ini tidak layak untuk disebutkan kepada orang dewasa lainnya. Tetapi dengan status Tuan Fang saat ini, tidak perlu menangani masalah kecil ini secara pribadi.
Su Changge dimulai lagi dengan kata-kata yang tak ada habisnya, setiap kata menyanjung. Fang Yu mengerutkan kening dan menyela, apa yang ingin kamu katakan? Ini tentang serangan terhadap patriark keluarga Lin. Su Changge mengangkat kepalanya dan berkata. Mata Fang Yu bergerak sedikit, menatap Su Changge. Tuan Fang, masalah ini telah menyebar ke seluruh ibu kota utara. Su Changge berkata, itulah mengapa saya bergegas untuk melihat apakah saya dapat membantu Tuan Fang. Membantu, Fang Yu memandang Su Changge, sedikit mengernyit. Orang ini tidak hanya familiar, tapi juga sangat antusias. Tapi Fang Yu tidak pernah percaya pada kebaikan yang tidak beralasan seperti itu. Saya tidak butuh bantuan, Fang Yu berkata dengan dingin. Tuan Fang, Anda memberi saya kesempatan untuk memamerkan kemampuan saya. Saya sangat ingin membantu. Su Changge berkata, saya tahu saya muncul secara tiba-tiba, tetapi ini juga merupakan tindakan yang tidak berdaya. Saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Saluran tersebut mencapai Fang Da. Apa yang kamu mau dari aku? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Su Changge memandang Fang Yu dan berkata, saya ingin menjadi pengikut utama Guru Fang. Sudah sopan, hanya menjadi pelayan. Tuan Fang, jangan meremehkan pesona Anda. Sekte kami tidak berpartisipasi dalam turnamen 100 sekte, tetapi saya ada di sana. Pada saat itu, keahlian Anda benar-benar. Saya mengagumi adik laki-laki itu. Sampai sekarang, saya pikir itu masih dalam kondisi pikiran. Su Changge mengangkat kepalanya, melihat ke langit di atas, dan berkata dengan emosi. Fang Yu menatap ekspresi Su Changge. Di permukaan, kita benar-benar tidak bisa melihat kebencian Su Changge. Yah, kamu ingin membantu, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Su Changge tersenyum dan berkata, Tuan Fang, saya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya dapat melakukan apa saja mulai dari pembunuhan hingga pembunuhan, tetapi saya dapat membantu Anda mencuri pakaian dalam gadis kesayangan Anda. Petik 2. Pergi ke keluarga Fan dan bantu saya tangkap Fan Jinseng, kata Fang Yu, keluarga penggemar, Fan Jinseng, tidak masalah. Su Changge setuju tanpa ragu-ragu. Kamu tidak bisa mengakui orang yang salah, kan? Fang Yu bertanya. Tentu saja, Tuan Fang, Anda berbicara tentang Fan Jinseng, kepala 8 keluarga besar aristokrat di ibu kota utara. Fan Jinseng, saya tahu. Su Changge berkata, aku akan mendapatkannya kembali sekarang. Dia mungkin tidak ada di rumah Fan sekarang, kata Fang Yu. Tidak masalah, beri aku waktu, aku pasti bisa membawanya menemuimu, kata Su Changge. Fang Yu melihat kepercayaan diri Su Changge dan berkata, kamu seharusnya terluka. Fan Jinseng tidak lemah. Apakah kamu yakin, seperti yang diharapkan dari Tuan Fang, saya dapat melihat luka saya secara sekilas, tetapi tidak masalah, saya punya keinginan saya, mohon jangan khawatir, Tuan Fang. Su Changge mengepalkan tinjunya dan berkata, apakah misi ini merupakan ujian bagi saya? Jika saya bisa lulus, saya memenuhi syarat untuk menjadi kepala pelayan Anda, bukan? Mari kita lihat dulu. Fang Yu berkata, saya hanya melihat kemampuan menyombongkan diri Anda saat ini, dan kemampuan lainnya belum terlihat. Oke, saya tidak akan mengecewakan Anda, Tuan Fang. Su Changge berkata, mengambil sepotong batu giok putih dari sakunya dan menyerahkannya kepada Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang dan berkata, ini adalah batu transmisi suara khususku, bagaimanapun, saya akan menghubungi Anda dengan Tuan Fang melalui batu transmisi suara ini. Fang Yu mengambil Baiyu dan mengangguk. Memanggil, Su Changge menghilang di depan Fang Yu, tanpa jejak. Fang Yu melihat ke depan, matanya sedikit berkedip. Kekuatan luar angkasa, Su Changge ini, sedikit menarik. Fang Yu memasukkan batu transmisi suara ke dalam saku celananya, berbalik dan berjalan pulang. Meskipun dunia semi-roh telah dimusnahkan, pasti ada banyak orang yang mengikuti ras semi-roh di ibu kota utara. Akankah mereka dimusnahkan di alam semi-spiritual dan ingin melawan? Hal ini sangat mungkin. Setelah menangkap Fan Jinseng, dia pasti bisa menanyakan banyak kabar. Jika Su Changge tidak menemukan Fan Jinseng, Fang Yu akan melakukannya sendiri. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, Fan Jia. Di lantai paling atas gedung tertinggi di dalamnya, ada ruang rahasia. Ruang rahasia ini sangat tertutup, dan lingkaran sihir ditempatkan untuk mengisolasi semua kekuatan eksternal agar tidak mengganggu.
Bahkan jika itu hanya perasaan ilahi, itu tidak dapat menembus ke dalamnya. Saat ini, ada 4 orang yang duduk bersama di ruang rahasia. Orang yang duduk di sebelah kiri adalah Fan Jinseng dengan ekspresi serius. Pria yang duduk di sebelah kanan memiliki bekas luka di wajahnya. Orang ini adalah Ma Sanhong yang sangat terpukul sampai mati oleh lonceng angin kecil. Di dua posisi lainnya, masing-masing duduk seorang pria berkemeja hijau dan seorang pria berkemeja ungu. Jika ada orang luar yang hadir, mereka harus bisa mengenali identitas kedua orang ini. Itu adalah patriark dari 10.000 leluhur di antara 8 keluarga besar, yang tidak pernah menyesal, tetapi juga patriark, Guan Yi. 4 orang yang duduk di ruang rahasia adalah kepala dari 4 dari 8 keluarga besar saat ini. Tahukah Anda, 8 keluarga besar di hari kerja memiliki persahabatan yang sangat lemah satu sama lain, dan hampir tidak ada komunikasi. Tapi sekarang, kepala dari 4 keluarga besar sedang duduk bersama. Jika masalah ini tersebar, pasti akan mengejutkan semua orang di Beidou. Lin Zengqiong belum mati. Fan Jinseng berkata dengan ekspresi muram. Kenapa kamu tidak mati? Bukankah itu jaminan bahwa Lin Zengqiong akan terbunuh? Ma Sanhong bertanya dengan mata merah. Tidak masalah jika kamu tidak mati. Penyesalan Wanbu berkata dengan suara yang dalam, Lin Zengqiong akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Selama ini dilakukan, itu akan berpengaruh. Hanya masalah waktu jika kamu ingin keluarga Lin runtuh, kata Guan Yi. Masalahnya sekarang adalah jika satu keluarga Lin jatuh, Fang Yu masih dapat menghidupi keluarga lain. Dengan cara ini, keluarga Beidou akan melakukannya, masih ditinggal sendirian olehnya. Terkendali, itulah mengapa saya membiarkan bawahan saya menciptakan opini publik dan menyampaikan pesan itu. Mereka yang dekat dengan Fang Yu sudah mati. Fan Jinseng berkata dengan mata muram, selanjutnya, kita hanya perlu terus menyerang keluarga Lin, selama Fang Yu tidak ditemukan. Ikuti keluarga Lin dalam kekacauan, pamor Fang Yu juga akan menurun hingga tidak ada yang mengambilnya, dia serius lagi. Setelah ini, dia ingin menghidupi keluarga manapun, tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi percaya pada kemampuannya. Dengan cara ini, tujuan kami tercapai. Sial, satu orang, tapi biarkan banyak dari kita bersatu, kita harus menggunakan strategi semacam ini untuk mengerjakannya secara perlahan. Tidak bisakah kita menyingkirkannya saja? Kata Ma Sanhong dengan kebencian di wajahnya. Fan Jinseng melirik Ma Sanhong dan terbatuk-batuk. Keduanya mengikuti perlombaan setengah roh, dan 2 leluhur lainnya tidak mengetahuinya. Setelah kecelakaan Ma Sanhong, Fan Jinseng mencoba menghubungi orang dewasa di klan setengah roh, tetapi tidak mendapat balasan. Saat ini, Wanbu menyesal dan Guan Yi datang ke pintu untuk meminta kerjasama. Mereka tidak puas dengan kebangkitan keluarga Lin, dan pada saat yang sama percaya bahwa ini adalah krisis. Kerjasama antara Fang Yu dan keluarga Lin akan sangat mengubah pola dunia seni bela diri ibu kota utara. Secara keseluruhan, sama sekali tidak ada manfaatnya bagi keluarga teratas mereka yang lain. Mereka tidak ingin duduk diam, mereka ingin bersatu untuk melawan keluarga Lin dan Fang Yu. Fan Jinseng dan Ma Sanhong tidak dapat menghubungi ras semi-roh, dan pada saat yang sama mereka takut Fang Yu akan datang lagi. Oleh karena itu, selain mereka berempat, mereka juga mendapat dorongan yang kuat. Itu adalah orang nomor 1 di daftar langit, Dragon Kill. Oleh karena itu, rencana kali ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Dengan tidak adanya cara untuk menghubungi ras semi-roh, ini mungkin bukan kesempatan yang baik untuk melawan Fang Yu. Namun, meski dia telah menjadi sekutu, hal-hal yang berhubungan dengan semi-roh tidak dapat diungkapkan. Jika tidak, pasti akan menimbulkan banyak kecurigaan dan tabu. Fan Jinseng terbatuk kering, hanya untuk mengingatkan Ma Sanhong agar tidak menunjukkan kebencian Yu yang begitu jelas. Tapi pengingatnya tidak berhasil. Penyesalan Guan Yi dan Wanbu sama-sama menyadari kebencian di wajah Ma Sanhong. Patriark Ma, apakah kamu pernah berlibur dengan Fang Yu sebelumnya? Wanbu mengerutkan kening dan bertanya. Ma Sanhong melihat ke arah Wan Bueng, dan berkata dengan marah, saya terluka sekarang. Ini dari Fang Yu, kenapa dia harus melakukan sesuatu padamu? Wan Bui bertanya, dia, biarkan aku menerima perintah darinya, tapi aku menolak dan kemudian dia melakukannya. Ma Sanhong menekan kebencian dan kemarahannya dan membuat pernyataan. Fang Yu ini sangat arogan. Sulit diatur, Guan Yi berkata dengan ekspresi cemberut.
Dia memiliki hubungan yang baik dengan asosiasi seni bela diri, jadi tidak ada yang bisa menghukumnya. Kata Fan Jinseng. Huff, yang lain tidak berani, kita bisa, Wan Buhui sedang berbicara, tapi ada ketukan di pintu di luar. Warna kulit ketiganya berubah. Fan Jinseng tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, saya mengundang Long untuk datang. Setelah berbicara, Fan Jinseng berdiri dan membuka pintu. Ruang rahasia dengan mantra. Seorang pria muda berjubah putih polos masuk melalui pintu. Bahkan jika 4 orang yang duduk di depannya adalah salah satu dari 4 orang terkuat di dunia seni bela diri di ibu kota utara saat ini, tidak ada sedikit pun rasa hormat di wajahnya. Kamu memintaku untuk datang, apa yang ingin kamu katakan? Long Ji tidak menyapa orang lain, menatap langsung ke arah Fan Jinseng, dan bertanya. Pembunuhan Lin Zengqiong hari ini gagal. Tidak ada orang lain yang meninggal, kata Wan Buhui. Itu sampahmu, Long Ji berkata tanpa basa-basi. Wajah keempat orang yang hadir sedikit berubah. Orang yang dikirim untuk membunuh Lin Zengqiong hari ini adalah orang terpilih terkuat dari 4 keluarga. Guan Hong, pembangkit tenaga listrik puncak tahap transformasi dewa dari keluarga Guan, adik laki-laki Guan Yi. Itu adalah kecelakaan bahwa Lin Zengqiong tidak terbunuh. Pada saat itu, nyawa Lin Zengqiong tergantung pada seutas benang, tetapi Ailiner keluarga Lin telah memberitahu bahwa Fang Yu akan datang, jadi dia harus pergi tepat waktu dan gagal untuk membunuh Lin Zengqiong di tempat, tapi meski begitu, Lin Zengqiong seharusnya tidak bisa bertahan. Saat dia melakukannya, belati Guan Hong dilapisi dengan racun khusus. Guan Yi mengerutkan kening dan berkata, aku sudah mengatakan semuanya, bawahanmu terlalu boros. Long Ji berkata dengan nada menghina. Wajah Guan Yi jelek. Guan Hong adalah adik laki-lakinya sendiri dan orang terkuat pertama yang bisa dibuat oleh keluarga Guan. Kata-kata Long Qil sebenarnya mengutuk dia dan saudaranya. Long Qil, bagaimana aku bisa mengatakan bahwa kita juga sekutu sekarang, kita tidak perlu berbicara terlalu buruk. Wan Buhui berkata dengan suara yang dalam. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Seharusnya aku tidak bekerja sama denganmu pada awalnya. Long Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, wajah keempat leluhur yang hadir berubah. Anak ini terlalu sombong, jangan perlakukan mereka sebagai manusia. Pembunuhan panjang, bahkan jika kamu pernah mencapai puncak daftar peringkat, itu tidak dapat menjelaskan apapun. Bahkan jika kamu adalah orang nomor 1 dalam daftar peringkat, kamu hanya memiliki basis budidaya di tahap akhir dari tahap transformasi. Ia memang kuat di kalangan anak muda, tapi Guan Hong. Tapi pembangkit tenaga listrik di puncak tahap transformasi, apa yang tidak bisa dia lakukan, Anda mungkin tidak bisa melakukannya. Guan Yi berkata dengan wajah muram. Long Ji tersenyum menghina, menatap Guan Yi, napasnya tiba-tiba keluar. Ledakan, semburan tekanan terpancar dari tubuh Long Ji. Wajah keempat leluhur yang telah berubah menjadi dewa segera berubah. Bagaikan gunung yang jatuh dari langit di pundak mereka, sulit untuk ditopang, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Anda memproduksi ulang, apa basis budidaya saya saat ini? Long Ji berkata sambil mencibir di wajahnya. Keempat tuan itu tergeletak di tanah satu demi satu, dengan urat biru di dahi mereka dan ekspresi kesakitan. Setelah beberapa saat, tekanan itu tiba-tiba menghilang. Keempat tuan besar itu terengah-engah, memandangi naga yang membunuh di depan mereka, dengan hanya keheranan di mata mereka. Tekanan sesaat saja membuat mereka merasa sulit bernapas. Kekuatan seperti itu gelombang www.novelhal.com gelombang mungkin telah melampaui cakupan tahap transformasi. Pembantaian naga di depan kita telah mencapai tahap integrasi. Jika kamu ingin terus bekerja sama denganku, kamu bisa. Long Ji memandang keempat orang itu dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan, tapi mulai hari ini, kamu harus menerima perintah dariku. Tidak ada yang berani berbicara. Siapapun yang tidak mau, boleh pergi, saya tidak akan pernah berhenti, kata Long Ji. Ekspresi Ma San Hong berubah, dan dia berdiri. Apa perbedaan antara menerima perintah darimu dan menerima perintah dari Fang Yu? Fang Yu lebih baik darimu. Kenapa aku harus menerima perintah darimu? Ma San Hong berkata dengan marah sambil berbalik dan berjalan menuju pintu ruang rahasia. Dia tidak seimbang sekarang. Di masa lalu, sebagai patriark keluarga Ma, dialah satu-satunya yang ditakuti oleh orang lain dan berlutut di hadapannya dan menggigil. Tapi sekarang, Fang Yu, Long Ji,
Orang-orang yang sangat muda ini menginjak-injak martabatnya satu persatu. Dia tidak tahan. Satu-satunya hal yang benar-benar ingin dia ikuti dalam hidupnya adalah setengah roh yang dapat memberi mereka cahaya tanpa batas. Selain itu, dia tidak rela memberikan nyawanya kepada siapapun. Ma Sanhong berjalan cepat menuju pintu ruang rahasia. Bas, saat ini, terdengar suara mendengung dari belakang. Cahaya perak menyala di tangan Long Kill, dan pisaunya jatuh di tangannya. Rintik, kepala Ma Sanhong jatuh ke lantai ruang rahasia, dan suaranya bergema. Di wajahnya, matanya masih terbuka lebar, seolah dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Di saat yang sama, tubuh tanpa kepala itu masih berdiri kaku di tempatnya, mempertahankan gerakan aslinya. Darah berceceran di leher yang patah. Bau darah memenuhi ruang rahasia. Aku bilang jangan berhenti, tapi aku tidak bilang jangan bunuh kamu. Long Jia mencibir. Ada keheningan di ruang rahasia. Tiga leluhur lainnya melihat mayat Ma Sanhong dan merasa kedinginan. Sekarang mereka hanya ingin berhenti, itu tidak mungkin. Pembantaian naga di depannya memiliki basis budidaya pada periode Vid. Membunuh mereka bertiga hanyalah antara mengangkat tangan. Pada langkah selanjutnya, Fan Jinseng bersedia mematuhi perintah Lord Long Kill. Fan Jinseng berlutut dan berkata, melihat Fan Jinseng melakukan ini, Guan Yi dan Wan Bugui saling berpandangan dan berlutut bersama. Di Xia Guan Yi, saya bersedia mengikuti Master Long Kill. Saya tidak menyesalinya, saya bersedia mengikuti Master Long Kill. Pada saat ini, kepala dari tiga keluarga besar semuanya telah menyerah. Long Jie mengangguk puas, dan berkata, kamu akan bisa mendapatkan imbalan yang sesuai karena melakukan sesuatu untukku. Saya akan mengintegrasikan seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara ke tangan saya dalam waktu sesingkat mungkin. Fang Yu, aku pasti akan menyingkirkannya. Mulai hari ini, strategi kita juga akan berubah. Ada juga tim penjaga yang berpatroli di sekitar gedung Fan. Namun saat ini, di lantai atas gedung ini, ada sesosok tubuh yang menempel erat di tanah. Orang ini adalah Su Changge. Su Changge meletakkan benda datar seperti karet di tanah, dan menempelkan telinga kirinya pada benda tersebut. Penampilan ini terlihat sangat lucu. Tapi Su Changge tidak bisa menahannya. Dia menemukan bahwa ada lingkaran sihir misterius di ruang rahasia di bawah, yang dapat mengisolasi semua kekuatan eksternal agar tidak mengganggu. Agar tidak mengagetkan ular itu, dia hanya bisa menggunakan metode fisik paling sederhana untuk menguping suara di ruang rahasia di bawah. Namun meski begitu, mungkin karena dindingnya dibuat khusus, masih sulit mendengar suara dari ruang rahasia di bawah. Kami ingin, Fang Yu. Su Changge hanya bisa samar-samar membedakan apa yang dia bicarakan melalui suaranya yang samar-samar. Namun setelah beberapa waktu, dia menyadari bahwa hal itu tidak masuk akal. Kata-kata ini tidak dapat dirangkai, dan Anda tidak tahu apa yang aslinya diucapkan. Petik 2. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menemukan ruang rahasia di bawah, dan tiba-tiba berhenti mengeluarkan suara dan menjadi sangat sunyi. Mata Su Changge berkedip sedikit, dan sosoknya bersinar. Sebelum menghilang ke lantai paling atas. Setelah beberapa detik, sesosok tubuh melompat ke atas. Itu adalah pembunuhan naga. Long Sly melepaskan kesadaran spiritualnya, melihat sekeliling, matanya dingin. Dia berjalan di lantai paling atas, sedikit keraguan melintas di wajahnya. Saat ini, di dinding di sisi kiri lantai atas, Su Changge menempelkan seluruh tubuhnya ke dinding, tidak berani bergerak. Saya mengandalkan seorang biksu selama masa Vid. Lapisan keringat dingin muncul di dahi Su Changge. Jika bukan karena dia telah bersiap untuk membawa bola yang dapat menghindari kesadaran ilahi, dia pasti akan ketahuan. Meskipun orang itu telah meninggalkan lantai atas, Su Changge tidak berani bergerak. Beberapa menit berlalu, ikuti saja rencanaku dan dalam beberapa hari, aku akan membiarkanmu melihat hasilnya. Sebuah suara datang. Setelah itu, aura kuat milik biksu di masa Vid dengan cepat menghilang. Su Changge menghela napas lega dan kembali ke lantai atas. Kemudian, dia mendengar suara di bawah lagi. Seharusnya dia meninggalkan ruang rahasia, kali ini suaranya menjadi sangat jelas. Long Kill, kapan berhasil menembus fase Vid? Tidak tahu. Cepat buang jenazah Ma Sanhong. Terdengar suara senandung dari bawah. Su Changge penuh perhatian, mendengarkan percakapan sekelompok orang ini. Pada jam 9 malam, Fang Yu selesai makan malam dan hendak pergi ke rumah Lin.
Pada saat ini, suara angin kecil terdengar. Tuan, ada seorang pemuda yang berkeringat banyak di luar dan ingin bertemu dengan Anda. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Anak muda berkeringat banyak. Fang Yu sedikit mengernyit, memikirkan Su Changge yang dilihatnya sore ini. Bawa dia kepadaku, kata Fang Yu. Bagus, jawab Xiao Feng berpadu, memanggil. Setelah beberapa saat, Su Changge muncul di depan Fang Yu. Su Changge melihat sekeliling, dan berkata dengan heran, Tuan Fang, ini adalah bagian dalam rumahmu. Benar-benar luas, hanya rumah seperti itu yang layak menyandang statusmu sebagai Tuan Sang. Petik 2. Bagaimana dengan orang-orang? Bukankah aku memintamu untuk membawa Fan Jinseng kembali? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Tuan Fang, jangan khawatir. Meskipun kali ini saya tidak membawa Fan Jinseng kembali, saya mendapatkan keuntungan lain. Wajah tampan Su Changge menunjukkan senyuman dan berkata, kamu mungkin tidak percaya, aku bahkan Patriark Lin Master di balik serangan itu telah ditemukan. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu duduk tegak dan bertanya, apakah kamu tidak membual? Bagaimana aku bisa membual tentang hal semacam ini? Terutama di depan para idola. Su Changge berkata dengan tegas. Kalau begitu beritahu aku sekarang, apa yang terjadi? Kata Fang Yu. Su Changge maju 2 langkah, mendekati Fang Yu, dan berkata dengan suara rendah. Tuan Fang, serangan terhadap Patriark Lin seharusnya dilakukan oleh 4 tuan. 4 yang mana? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Fan Jinseng, Patriark keluarga Fan, Patriark keluarga Wan tidak pernah menyesal, tapi juga tentang Patriark Guan Yi, Patriark Ma Sanhong. Su Changge berkata perlahan. Setelah dia selesai berbicara, kekaguman muncul lagi di matanya, dan dia berkata, ini benar-benar Tuan Fang, yang dapat menyatukan 4 tuan, tetapi juga bersarang di ruang rahasia kecil untuk merencanakan. Petik 2. Jangan bicara omong kosong, kata Fang Yu. Petik 2. Meski ada 4, sebenarnya hanya tersisa 3, kata Su Changge. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, ceritakan semua yang kamu lihat. Su Changge mengangguk, lalu mengatakan apa yang dia lihat dan dengar di keluarga Fan. Fang Yu bersandar di kursi setelah mendengarkan, matanya sedikit berkedip. Dia tidak meragukan Su Changge terlebih dahulu, menganggap semuanya benar, dan mendapatkan cukup banyak informasi. 4 keluarga Fan Maguanwan bersatu, dan mereka juga merayu Dragon Kill. Pembunuh naga sekarang menjadi biksu dalam masa Fit. Ketika kelimanya bersekongkol, Ma Sanhong sepertinya telah menyinggung Long Kill dan langsung dipenggal. 3 leluhur lainnya memilih untuk mengikuti Dragon Kill dan menangani Fang Yu bersama-sama. Dan rencana selanjutnya adalah terus bekerja pada keluarga Lin, sehingga menyebabkan keluarga Lin runtuh. Selain itu, orang yang menyerang Lin Zengqiong sore ini adalah Guan Hong, adik dari Guan Yi, kepala keluarga Guan. Ini semua informasi yang disampaikan Su Changge. Fang Yu memandang Su Changge, matanya berkedip. Apakah informasi ini benar? Fang Yu tidak bisa menjamin, tapi dia cenderung benar. Karena Su Changge tiba-tiba melibatkan leluhur dari 4 keluarga besar, dan ada juga seekor naga. Jika dia mengarang informasi, tidak ada alasan untuk melibatkan begitu banyak orang. Namun meski begitu, Fang Yu tetap harus menjaga pikirannya. Lagi pula, kemunculan Su Changge agak terlalu mendadak. Tuan Fang, Anda mungkin tidak mempercayai saya. Saya bersumpah bahwa apa yang saya katakan adalah apa yang saya lihat dan dengar, dan tidak ada kebohongan. Su Changge mengulurkan 2 jari dan bersumpah ke langit. Kalau tidak, aku akan mati sendirian dan tidak berhubungan seks ketika aku punya anak. Kamu kesepian dan sekarat gelombang www.novelringan.com gelombang di mana anak itu. Fang Yu tersenyum. Aku mengatakannya dengan lancar, aku mengatakannya lagi. Su Changge berkata sambil tersenyum canggung. Pada saat ini, telepon di saku Fang Yu bergetar. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Lin Zhenxi menelepon. Ada apa? Fang Yu bertanya. Tuan Fang, Zhengsu telah menemukan pengkhianat keluarga Lin berdasarkan pernyataan Anda. Nada bicara Lin Zhenxi marah dan sedih. Mata Fang Yu berbinar dan bertanya, apakah kamu menanyakan sesuatu dari mulutnya? Pertanyaannya keluar. Guan Hong adalah orang yang menyerang Patriark sore ini. Dia adalah Patriark keluarga Guan, saudara laki-laki Guan Yi. Kata Lin Zhenxi. Guan Jia. Fang Yu melirik Su Changge.
Panggilan telepon ini memverifikasi informasi yang dikatakan Su Changge. Tuan Fang, apakah Anda ingin datang dan menginterogasi diri Anda sendiri? Lin Zhenxi menahan amarahnya dan berkata, saya merasa pengkhianat ini masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Tidak dibutuhkan, Fang Yu berkata dengan mata dingin, cukup memiliki informasi ini, aku akan mengurus masalah ini malam ini. Setelah berbicara, Fang Yu menutup telepon dan berdiri. Tuan Fang, apakah Anda akan menyusahkan beberapa perusahaan itu secara langsung? Su Changge bertanya, apakah kamu harus menunggu sampai besok? Fang Yu bertanya secara retoris. Saya pikir Tuan Fang Anda ingin mengumpulkan bukti. Anda benar-benar pantas menjadi Tuan Fang, bukti macam apa itu? Tolong biarkan adikku bermain denganmu. Su Changge melangkah mundur, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan keras. Apakah kamu ingin pergi? Kalau begitu, bawa satu orang lagi dan pergi ke keluarga Lin dulu. Kata Fang Yu, cincin halus di jari telunjuk kanannya bersinar.